Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu semuanya yang hadir dalam virtual meeting ini, yaitu Zoom meeting, dalam kondisi sehat, prima dan juga berbahagia pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya lah, karena kita semua bisa berkumpul lagi, meskipun secara virtual, melalui Zoom meeting. Tak henti-hentinya kami ucapkan selamat pagi juga kepada Bapak Ibu semuanya, dan juga eh, telah berterima kasih untuk mengikuti kegiatan sharing session kita pada hari ini yang rutin dilaksanakan oleh LP2M UPJ atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pembangunan Jaya. Senang sekali rasanya kami dari LPPM kali ini menyapa Bapak Ibu dalam kegiatan sharing session yang kesekian ya ini ya dalam program penelitian yang kali ini mengundang dengan bangga Prof. Ruli, Dr. Insinyur Charitas Indra Prahmana SSI MPD yang merupakan dosen dari Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Selamat pagi Prof. Selamat bergabung dalam kegiatan kali ini dan berkenan menjadi narasumber kita pada kesempatan pada hari ini. Kami ucapkan selamat pagi juga kepada Bapak Ibu yang telah hadir. Di sini ada Wakil Dekan FHB Bapak Yohanes Toto, selamat pagi Pak Toto, dan Bapak Lukas dari Kepala Biro Kerjasama, dan Bapak Ibu dosen lainnya ya. Selamat pagi, dan bisa saya sebutkan satu persatu. Dan juga saya kenalkan di sini Prof. Ruli, ada Bapak Dr. Edi Purwanto, selaku Kepala LP2M, dan juga nanti juga akan menjadi moderator kita pada kesempatan pada pagi hari ini. Selain itu kami ucapkan juga kepada Bapak Ibu yang baru bergabung ya di sini ya, jangan lupa untuk menggunakan virtual background dan selama nanti kegiatan dan juga mengaktifkan kamera. Baik Bapak Ibu, sebelum kegiatan sharing session ini akan dimulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama nanti akan ada pembukaan, yaitu kata sambutan dari Kepala LP2M, yaitu Bapak Edi Purwanto, akan dilanjutkan dengan sharing session bersama narasumber, dilanjutkan dengan tanya jawab atau talk show bersama narasumber, dan juga nanti akan diakhiri dengan sesi dokumentasi dan penutupan. Kami minta berkenan kepada Bapak Edi Purwanto untuk memberikan sambutannya kepada kesempatan pada pagi hari ini dan akan langsung dilanjutkan dengan kegiatan sharing session. Kepada Bapak Edi, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Suheri. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Kita menyambut dengan senang hati Prof. Ruli Charitas Indra Prahmana. Terima kasih Prof untuk waktunya sekali lagi ya di tengah kesibukannya untuk dapat sharing pada pagi hari ini dengan kami dosen-dosen UPJ khususnya terkait dengan penyusunan proposal ya untuk hibah di TPM yang mungkin segera dibuka. Sampai sekarang saya tadi cek belum dibuka. Nah, mumpung belum dibuka, kita minta banyak masukan dari Prof. Ruli nanti ya supaya proposal-proposal kita berpotensi gitu ya untuk lolos. Bapak Ibu, Prof. Ruli ini selain guru besar di Universitas Ahmad Dahlan, beliau juga salah satu reviewer nasional ya khususnya untuk hibah Bima kita. Jadi nanti Bapak Ibu dikasih kesempatan nanya kisi-kisi bisa lolos tuh gimana ya gitu. Kemudian mungkin ada dari cara menilai reviewer itu kan kita akhirnya tahu ya kira-kira apa yang kita tonjolkan dalam proposal kita. Mungkin ya Bapak Ibu nanti dikasih kesempatan yang sangat luas untuk bertanya, tanya apa saja terkait dengan proposal dan pengajuan proposal penelitian maupun Pengmas ke Prof. Ruli. Jadi Prof. Ruli ini walaupun masih muda, namun muda yang produktif gitu ya Prof ya. Jadi kalau saya lihat wajahnya kayaknya tua saya Prof ya. Ya, tapi produktivitasnya luar biasa Bapak Ibu. Untuk publikasi Scopusnya sudah ada 90 publikasi, H-indeksnya 20, kemudian untuk Web of Science ada 27 publikasi, H-indeksnya 4, dan untuk Google Scholar H-indeksnya 36. Jadi dan beliau juga aktif sebagai editor jurnal maupun reviewer begitu. Dan yang tadi saya sampaikan beliau juga adalah reviewer dari di FTPM ya untuk proposal hibah penelitian yang biasa kita ajukan ke Bima. Dulu sih di Takmas, sekarang Bima. Sekali lagi terima kasih Prof.
Dan kita langsung saja kita mulai dan kami persilakan Prof untuk mempresentasikan atau menyampaikan ya menyampaikan ya apa yang menjadi materi Prof untuk dibagi kepada kita pada pagi hari ini. Dan setelah itu Bapak Ibu nanti siapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya karena kita punya ruang dan waktu yang banyak. Prof kasih waktu yang banyak ya, untuk acara sharing session pada siang hari ini. Dan selain Prof kasih waktu banyak untuk kita tanya jawab, Mas Heri juga katanya siapkan apa tuh? Lucky prize atau apa gitu untuk para penanya. Jadi Bapak Ibu siapkan pertanyaannya yang banyak dan pertanyaan yang pasti akan mendapatkan jawaban yang akan membantu kita untuk mempersiapkan proposal terbaik kita ya. Mungkin beberapa bulan ini kita akan mendapat pengumuman pembukaan untuk hibah Bima. Jadi Prof Ruli, kita ini klaster kita saat ini ya, sebelumnya utama dan kemudian sekarang masih di utama Prof. Jadi memang PDP tidak bisa diakses lagi ya, terutama ya penelitian dasar dan terapan dan seterusnya. Jadi mohon masukan atau insight-insight dari Prof yang akan sangat berguna bagi kami nanti untuk pengajuan proposal tahun ini. Baik Prof, saya serahkan ke Prof, monggo Prof. Oke, terima kasih banyak Pak Edi Purwanto atas perkenalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini yang terhormat Bapak Edi Purwanto selaku Kepala P2M-nya dan Bapak Ibu dosen di Universitas Pembangunan Jaya UPJ di Tangerang Selatan ya, yang jatuhnya di Bintaro, daerah Bintaro kalau saya nggak salah kemarin ke sana. Sebelumnya saya banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum dimulai mungkin saya mau kasih disclaimer dulu nih sebelumnya, karena kemarin sewaktu Pak Suheri meminta saya untuk sharing, saya bilang ya agak lucu juga gitu karena saya sendiri juga nggak pernah dapat hibah gitu masalahnya gitu. Terakhir saya dapat hibah itu 2016, itu pun hibah disertasi doktor pada saat itu PDD ya. Jadi selang berarti hampir 6, 7, 8 tahun mungkin ya, hampir 7 tahunan gitu ya nggak pernah dapat hibah gitu. Jadi agak lucu aja gitu, malah disuruh, lebih tepatnya dipaksa sama Pak Suheri untuk sharing kepada Bapak Ibu semua. Nah, yang selanjutnya terkait masalah reviewer tadi itu juga, alhamdulillah mungkin 3 tahun terakhir, 3-4 tahun terakhir saya diundang lah gitu, bisa dikatakan kenapa kok bisa gitu berani-berani jadi reviewer padahal nggak pernah dapat hibah gitu kan ya. Nah, saya itu kemarin sifatnya invitation gitu, jadi saya diundang untuk menjadi reviewer di DRTPM, lebih khususnya bagian substansi gitu, yang saya dapat kesempatan itu. Dan pada saat itu juga saya nggak tahu juga gitu kalau kepala LPPM saya tidak menyampaikan pada saat itu. Tiba-tiba saya dikontak, Pak Ruli besok berangkat ke hotel ini di sini karena Bapak harus kayak persamaan persepsi gitu, persamaan persepsi karena Bapak terpilih sebagai reviewer substansi penelitian nasional. Wah, saya shock juga. Kapan saya daftarnya gitu kalau tiba-tiba saya ini. Dan pada saat itu ya alhamdulillah saya ya orang pertama di kampus saya yang bisa menjadi reviewer di level nasional pada saat itu, karena kebanyakan sebelumnya itu levelnya di LLDT, jadi di level LLDT belum sampai ke reviewer pusat. Nah, itu sedikit disclaimer dulu di awal gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana membuat proposal yang bagus, nah, saya itu tidak terlalu bisa juga gitu karena tadi saya bilang tidak pernah dapat proposal. Mungkin nanti saya lebih sharing bagaimana eh, bagaimana kita lah dari sudut pandang seorang reviewer dalam melihat sebuah naskah itu, sebuah proposal itu seperti apa gitu, yang nantinya bisa berbagi dari sudut pandang tersebut.
Nah, kemarin juga Pak Suheri suruh buat paparan gitu. Saya juga bilang apa yang mau saya buat paparannya gitu kan. Cuman tadi pagi ya udahlah, saya coba iseng-iseng buat ya Pak Edi, ya mohon dimaafi sebelumnya jika nanti paparannya juga kurang maksimal. Jadi kita lebih ke banyak ngobrol-ngobrol aja lah gitu ya. Ini saya coba iseng-iseng ya buat coret-coretan sedikit gitu tentang mudah-mudahan nanti bisa apa ya, eh, mendapat gambaran buat Bapak Ibu. Beberapa gambar yang saya ambil sini juga ngambil dari internet gitu ya. Saya hanya capture-capture saja gitu. Nanti bisa menjadi diskusi bersama. Nah, di sharing session ini yang dilaksanakan oleh P2M ya istilahnya, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Pembangunan Jaya, Tangerang Selatan, Indonesia. Saya kasih nama ini biar menarik ya, seni menulis proposal penelitian hibah gitu. Ya, bagi saya ini sebuah seni yang mendukung persiapan dan penerimaan hibah penelitian Bapak Ibu semuanya. Ini yang saya coba buat oret-oretan, mudah-mudahan nanti bisa menjadi apa ya, eh, trigger buat rekan-rekan semua untuk nanti bisa bertanya lebih jauh. Perkenalkan, nama saya Ruli Charles Indra Prahmana. Saya seorang dosen di uh, dosen S2 Pendidikan Matematika di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Nah, sebelumnya saya bareng sama Pak Yohanes ya, Pak Ju panggilannya. Pak dulu saya tahunya Pak Siregar, sama Pak Siregar di sana, sama Pak Edi juga, Pak Edi, sama kalau Suheri dulu mahasiswa gitu di CKP Surya sebelum saya pindah ke Universitas Ahmad Dahlan. Ini sebagai gambaran. Oke, pada kesempatan ini ada berita menarik nih yang ingin saya sharing. Mungkin Bapak Ibu sudah baca ya kehebohan berita ini gitu ya. Jadi ada berita dari detik.com, ini di-share lah di beberapa grup dosen-dosen, mungkin teman-teman sudah baca juga bahwasanya LPDP itu kan diberhentikan ya sementara, dana LPDP, dan dialihkan untuk bidang ini ya. Bidang ini tuh apa? Nah, kalau teman-teman baca beritanya itu ternyata dikasih ke Mas Menteri gitu ya, ke Mas Menteri Nadiem untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, salah satunya dari sini dapat informasi bahwasanya dana hibah penelitian itu bakalan ditingkatkan. Jadi kalau katanya Pak Edi kok buka Bima belum ada bukaan, nah bocorannya nanti awal bulan depan Pak. Jadi dipersiapkan aja. Bocoran itu awal bulan depan dibuka gitu, atau paling cepat akhir 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 bulan ini. Tapi kalau prediksi saya sih ya di atas tanggal 4 lah. Jadi minggu pertama bulan Februari kayaknya itu dibuka. Jadi teman-teman sudah mulai persiapan untuk ke arah sana gitu. Karena panduannya sendiri kan baru yang keluarkan yang vokasi ya, yang non vokasi kan belum keluar panduan hibahnya gitu. Jadi, teman-teman bisa coba-coba mulai mempersiapkan. Karena memang dananya kali ini diberikan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Karena ada alokasi LPDP yang diberhentikan sementara. Oke, terus sedikit intermezzo untuk kontennya sendiri pada pagi hari ini saya bagi menjadi 4 ya, yang Bapak Ibu bisa persiapkan. Yang pertama reputable preparation. Ini lebih kepada kualifikasi, eh, istilahnya kualifikasi leadernya atau ketua penelitian nanti bagaimana persiapannya. Terus yang kedua tadi university qualification. Ini tadi Pak Edi Purwanto cerita kalau masuk klaster mandiri tadi Pak ya. Klaster mandiri untuk Klaster utama, Prof. klaster utama untuk kualifikasinya. Nanti kita lihat grade-grade mana yang bisa kita ambil. Terus yang ketiga baru bagaimana kita mempersiapkan proposalnya gitu. Nah, di sini juga tadi saya bilang saya agak bingung gimana ngajarin buat proposal gitu karena saya sendiri belum pernah buat proposal lagi gitu sejak 2016. Makanya nanti saya akan sharing lebih ke mana sudut pandang ya, bagaimana cara pandang kita tim reviewer khususnya bagian substansi untuk melihat hal tersebut. Dan yang terakhir output. Nah, ini yang nggak kalah penting, tujuannya agar Bapak Ibu jangan sampai terjebak di output-output yang belum baik gitu. Sedemikian sehingga nanti malah untuk grand ke depannya menjadi kurang maksimal atau jadi ada temuan-temuan lain. Ini kira-kira 4 hal yang mungkin akan saya coba sharingkan kepada Bapak Ibu. Tapi ini lagi-lagi hanya sebagai trigger ya, trigger pembuka biar nanti ada diskusinya lah, ada Bapak Ibu yang ingin tanyakan.
Oke, saya mulai dari yang pertama. Nah, ngomongin tentang persiapan gitu, Bapak Ibu mohon dengan sangat Google Scholar-nya itu di-update gitu. Kan kadang mungkin ada ya beberapa teman gitu, dia sudah publish ke jurnal X gitu. Tapi mungkin jurnal X-nya itu nggak langsung synchronize terhadap profil Google Scholar-nya gitu. Maka segera update. Contohnya kan nanti mungkin Bapak Ibu tahu ya bagaimana mengupdate Google Scholar-nya, tinggal nanti masuk ke akun Gmail-nya, terus nanti yang terintegrasi dengan Google Scholar-nya, nanti bisa add artikelnya, biar masuk semua di profil kita gitu ya. Nah, itu dipastikan update datanya. Terus yang kedua, Scopus-nya, mohon diupdate. Nah, Scopus-nya diupdate kan kadang ada, misalnya Bapak Ibu pernah publish artikel di jurnal bereputasi, kan itu nggak serta-merta langsung masukkan ke profil Scopus-nya kan ya, kan butuh waktu. Nah, segera diupdate, caranya bagaimana? Bisa melakukan namanya suggestion gitu ya. Jadi klik missing dokumen, nanti bisa suggest ke Scopus untuk segera apa istilahnya mengindeksasi artikel kita gitu. Nah, gunanya apa? Ada satu lagi sebenarnya, Garuda. Nah, kalau Garuda itu biasanya kita nggak bisa intervensi. Kalau Garuda itu intervensinya dari pengelola jurnalnya. Contoh misalnya Bapak Ibu publish ke jurnal Sinta 3 misalnya gitu. Nah, Sinta 3. Nah, tapi kalau kita lihat di Sinta kita, ternyata paper kita masih non Sinta gitu atau nggak muncul di profil Sinta kita gitu. Itu biasanya dikarenakan dari pihak jurnalnya belum mengupdating data ke apa namanya ke Garudanya, sedemikian sehingga belum bisa ditarik data ke profilnya. Ini kenapa saya kasih ini, karena tujuan nanti ke sini goal besarnya. Goal besarnya kemana? Ke profil Sinta kita Bapak Ibu. Nah, profil Sinta kita itu kan basis datanya itu ada 3 yang paling utama ya. Kalau WOS kan sekarang lagi bermasalah. Pertama dari Google Scholar, yang kedua dari Scopus, yang ketiga dari apa? Garuda. Nah, Garuda ini itu kita selaku apa namanya dosennya gitu atau penulis paper itu tidak bisa intervensi. Yang bisa itu dari jurnalnya. Jadi jurnalnya yang terkait hal itu. Nah, ketika 3 itu sudah update, maka nanti kita lihat di masing-masing kampus kan ada verifikator ya. Verifikator Sinta yang gunanya mensinkronisasi data Sintanya Bapak Ibu semuanya. Makanya segera disinkronisasi. Tujuannya apa? Ini nanti goal besarnya Bapak Ibu. Skornya ini akan dilihat. Skor Sinta overall atau yang 3 tahun terakhir. Kalau Bapak Ibu tahu, ini sedikit bocoran juga untuk yang 2024 ini, skor Sinta itu memberikan bobot yang cukup besar dalam penilaian proposal Bapak Ibu gitu. Jadi salah satu indikatornya itu ada bobot untuk berapa skor Sintanya. Semakin tinggi skor Sintanya, maka ya bobot itu jadi cukup tinggi gitu. Jadi yang lain nanti tinggal menambahkan yang lain. Tapi nilainya cukup tinggi bobotnya untuk publikasi. Maka Bapak Ibu pastikan sebelum mengajukan hibah, Sintanya diupdate. Setelah itu nanti ketika masuk ke Bimanya, itu langsung disinkronisasi di bagian bawah itu untuk biar updating data Sintanya. Ya, itu penting. Dan itu juga nanti akan berkorelasi terhadap apa namanya kepada bisa apa tidaknya kita mengusulkan tipe grant yang mau kita ajukan gitu. Nah, itu Bapak Ibu juga harus tahu gitu ya. Sebagai gambaran nanti ada 3 hal yang diupdate pada tahun 2024. Salah satunya yang pertama itu terkait dengan bobot dari skor Sinta kita. Yang kedua itu nanti ada SBK-nya sudah berubah ya, nanti pakai SBK 2023 2024 atau 2024 2025. Terus yang ketiga itu yang keren nih, luaran. Jadi nanti dana riset kita itu grade-nya berbasis luaran. Jadi luaran tertinggi itu berupa paten. Paten ya, bukan hak cipta ya. Kadang banyak tuh yang suka menyamakan itu hak cipta yang 500.000 jadi gitu. Cuma dibandingkan sama paten yang mungkin bertahun-tahun. Nah, banyak itu paten. Satu paten tuh kalau saya nggak salah sampai 700 juta untuk grand ininya. Terus level kedua tuh perwarupa atau model. Nah, ini lebih kalau saya melihat tuh memahami lebih kepada kayak paten sederhana gitu. Jadi kalau misalnya kita orang-orang sosial, kayak saya orang pendidikan gitu, kita membuat sebuah model pembelajaran atau model treatment tertentu, nah hasilkan berupa paten sederhana, prosedur ya, nggak bisa dipegang, nggak tangible ya, apa intangible. Nah kalau perwarupa itu biasa mungkin yang orang-orang teknik, orang-orang IT yang mungkin menciptakan sesuatu yang itu tangible, bisa disentuh, itu perwarupa, lebihnya ke arah sana. Tapi dua-dua nanti akan dalam bentuk paten sederhana.
itu kalau saya tidak salah apa ya, 200 apa ya, 200 apa 500 juta gitu, pokoknya di bawah level kedua. Nah, level ketiga itu kalimatnya itu jurnal bereputasi global. Nah, gitu. Jadi luaran ketiga itu levelnya adalah jurnal reputasi global. Nah, kalau jurnal reputasi global itu saya mendefinisikannya dikaitkan aja langsung ke POPAK ya, untuk kenaikan jabatan fungsional ya, jurnal yang terindeks oleh Scopus atau Web of Science. Nah, ini tapi perlu digarisbawahi. Web of Science di sini adalah Web of Science yang masuk ke core collection. Jadi dalam Web of Science itu kan ada beberapa kategori ya. Kalau di Scopus kan nggak ada, terindeks Scopus atau enggak gitu aja kan ya. Tapi kalau di Web of Science itu ada beberapa kategori. Ada yang masuk ke core collection, salah satunya ada yang SC, Emerging Source Citation Index, itu nggak masuk kategori Bapak Ibu, nggak masuk kategori yang dianggap jurnal bereputasi global atau memiliki berimpact gitu. Yang berimpact itu cuma dua masuk kategorinya. Yang pertama yang orang sosial itu masuknya ke SSCI, Social Science Citation Index. Atau yang kedua yang untuk orang murni, Science Citation Index Expanded, SCIE. Nah, jadi cuma yang dua itu doang Bapak Ibu yang memiliki impact factor. Jadi yang dianggap bereputasi global itu ya dia ke Scopus atau ke PO Science, tapi yang masuk ke dua kategori itu. Nah, yang kedua adalah bereputasi nasional kalau nggak salah. Saya mungkin lupa ya, istilahnya. Nah, yang kedua, yang pertama tadi yang internasional itu sampai 150 apa hampir 200 kita. Jadi 150-an ke atas, tapi di bawah 200 kayaknya untuk yang tadi luaran yang ketiga tadi ya, itu nominal luaran grant yang bisa didapatkan. Nah, yang terakhir itu jurnal bereputasi nasional. Nah, ini saya pahami masuk ke dalam kategori jurnal nasional akreditasi, Sinta 1, Sinta 2 dan seterusnya. Namun, kalau kita melihat dari grade itu, saya sih memahaminya dia nanti masuk ke 4 kategori aja gitu. Cinta 1, 2, 3, 4. Jadi cuma Cinta 1 sampai Cinta 4 gitu untuk sebagai luaran untuk yang versi yang keempat tadi. Jadi fokusnya ke jurnal Cinta 1 sampai Cinta 4. Itu nominalnya kalau saya tidak salah sekitar 50 juta apa 60 juta gitu untuk yang apa namanya poin yang luaran yang keempat itu. Jadi kalau saya ulang lagi ada 4 tadi ya. Yang paling tinggi itu berupa paten beneran ya. Terus yang kedua itu berupa purwarupa atau model, purwarupa untuk yang tangible, model untuk yang intangible. Itu nanti jatuhnya ke paten sederhana. Yang ketiga itu jurnal bereputasi global, nanti masuknya ke jurnal Scopus atau Web of Science Core Collection, masuk ke Social Science Citation Index atau ke Science Citation Index Expanded. Dan yang keempat itu baru masuk ke jurnal nasional akreditasi gitu ya. Nanti masuknya ke kategori Sinta 1 sampai Sinta 4. 5, 6 kayaknya sih nggak dihitung kayak kalau yang 5, 6 itu. Jadi nggak bisa dianggap sebagai sebuah luaran. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu untuk pada periode 2004 ada 3 perubahan, kalau saya tidak salah 3 perubahan yang utama. Yang pertama itu nanti bobot untuk track record publikasi di Sinta, track record publikasi di Sinta, ketua pengusul itu yang akan menjadi bobot yang cukup tinggi. Yang kedua nanti ada perubahan SBK ya, SBK ya biasa peraturan menteri itu ya, yang keuangan dan lain sebagainya. Terus yang ketiga itu nanti ke luaran. Nah, luarannya di grading menjadi 4 hal tadi itu. Itu sebagai gambaran bagian dari bagaimana Bapak Ibu persiapan ya. Jadi persiapkan segala hal masuk ke kategori yang bereputasi. Ini kan lebih ke apa ya, non formal gitu ya. Bisa Bapak Ibu bisa siapkan semaksimal mungkin item-itemnya. Oke, poin kedua ini university qualification. Nah, tadi kalau disampaikan oleh Pak Edi Purwanto terkait hal ini, kita UPJ itu masuknya ke skema utama ya, kalau saya tadi tidak salah ke skema utama. Maka ini tadi saya capture nih dari website kayak dari internet, dari apa dunia dosen apa apa gitu. Tadi saya coba cari-cari bagaimana klasterisasi ini, karena kalau buka panduan sih saya cari tambah lama lagi gitu ya. Jadi karena buatnya juga mendadak. Jadi saya lihat dari klasterisasi ini ada 3 besar ya kategorinya: penelitian dasar, terapan, sama pengembangan. Nah, dari 3 ini untuk klaster utama ini yang punya Bapak Ibu itu PDP udah nggak boleh lagi ya. Jadi bolehnya yang fundamental, kerjasama, pasca sarjana, sama kebijakan strategis ya.
baru yang terapan, baru sama yang pengembangan. Nah, kalau melihat dari semuanya ini, yang sebenarnya Bapak Ibu yang harus perhatikan ini Bapak Ibu, kan ada yang TKT itu ya, TKT 1 sampai 3, 4 sampai 6, terus 7 sampai 9 gitu ya. Nah, jadi TKT itulah yang menentukan kualifikasi dari ini Bapak Ibu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu tuh terkecoh gitu. Contoh tadi, misalnya kan pengembangan tuh kan cukup besar kan ya ininya ya, hibahnya ya, dan luarannya paten gitu. Nah, ternyata paten itu yang dia kasih itu cuma hak cipta gitu ya, itu ya nggak sebanding gitu kan ya. Dan itu ya buat lucu-lucuan aja jadinya. Kita tuh dari tim substansi itu kan mikir kadang ketawa-ketawa sendiri tuh lihat proposalnya teman-teman itu. Ngajukan dana sampai 700 juta, 800 juta, luarannya hak cipta gitu. Jadi hak cipta modul atau buku gitu atau video gitu tuh jadinya ya ya inilah gitu. Nah, yang paling lucu itu nih sedikit cerita ya Bapak Ibu ya, ini sharing aja kita di grup itu. Jadi ada tuh yang apa namanya, kan dia ke lapangan ya, observasi ke lapangan, jadi harus nyewa kendaraan, nyewa mobil untuk pengumpulan data ke lapangan. Karena pengambil datanya sampai 1 bulan, jadi nyewa mobilnya sampai sebulan, sebulan itu sehari itu berapa, nah itu di total harganya sampai mendekati 200 juta gitu. Jadi ketawa ini mau beli mobil atau mau nyewa mobil gitu kan. Jadi anggaran-anggaran dananya itu banyak yang ya lucu-lucuan gitu. Jadi Bapak Ibu nanti mungkin bisa lebih apalah, lebih rasional lah untuk hal itu. Nanti saya akan bahas di materi saya. Nah ini ya, jadi Bapak Ibu saya kan sudah tahu lah ini skemanya masuknya nanti ke klaster yang mana. Oke, yang ketiga terkait masalah persiapan ya, persiapan proposal. Nah ini saya bagi menjadi lima tahapan besar ya. Pertama, ini Bapak Ibu, tadi kan kita sudah tahu tadi di awal ya, tipe-tipe grant-nya yang mau kita ambil ya, apakah penelitian dasar, apa penelitian pengembangan, atau yang ini. Jadi Bapak Ibu nanti akan lihat tiap-tiap grant itu, dia tuh punya eh, apa luarannya, apa luarannya gitu. Nah, tadi saya tekankan berkali-kali ya terkait masalah pemahaman atau persepsi tersebut. Nah, kalau dibilang luarannya berupa paten atau misalnya hak apa namanya hak-hak paten, bisa atau bisa istilahnya HKI ya, hak kekayaan intelektual. Nah, Bapak Ibu tuh jangan eh, tadi saya bilang grand pengembangan tapi luarannya hak cipta gitu loh. Nah, itu yang banyak tuh yang buat buat ini. Jadi itu harus sejalan ya Bapak Ibu ya. Jadi tipe fundingnya itu apa targetnya. Nah, itu nanti akan disesuaikan dengan research outputnya gitu. Ada bereputasi global. Nah, teman-teman, yang penting publish ke sebuah jurnal yang bukan dari Indonesia gitu. Itu udah global. Enggak juga. Kalau dia nggak terindeks Scopus atau terindeks WAS ya nggak bisa dihitung gitu. Nah, ini Bapak Ibu harus sejalan nanti research outputnya sama tipe jenis funding yang diajukan. Nah, yang kedua itu ini yang sangat penting ini, ikuti aturan yang ada di buku panduan. Bapak Ibu banyak kebetulan ada beberapa itu yang dia reviewer yang bagian administrasi, tapi dia juga masuk ke yang bagian apa namanya bagian substansi. Nah, itu juga suka jadi pembicaraan juga gitu. Loh, ini kan nggak memenuhi gitu, kok bisa masuk ke substansi gitu kan? Kan levelnya gitu ya, pertama administrasi baru ke substansi. Nah, biasa tuh langsung dinolkan biasanya itu yang kayak kayak gitu. Salah satunya biasa misal abstrak. Abstrak itu kan jumlah katanya berapa? Misalnya 300 kata. Maka ya segitu Bapak Ibu, jangan ditambah-tambah jadi 500 kata gitu. Jangan gitu. Jadi sesuaikan aja. Karena kalau saya lihat reviewer administrasi itu kejam-kejam Bapak Ibu. Jadi lebih kata aja tuh udah langsung nggak lolos gitu. Jadi mereka nggak ngomongin konten. Karena kalau konten kan ke kami yang kebanyakan substansi. Jadi kayak kayak gitu tuh kan sayang ya. Misalnya nih Bapak Ibu punya riset tuh yang keren gitu, bagus banget. Oh, apa terbaru, novelty-nya tinggi, state of the art-nya keren lah gitu. Tiba-tiba hanya gara-gara masa administrasi itu nggak lolos kan sayang banget ya. Jadi tolonglah kasih perhatian lebih terhadap item-item yang tertulis dalam aturan di buku panduan. Apa alasannya Pak River tuh suka ngomong gini, kan ada beberapa tuh yang mungkin agak apa ya, agak di tengah-tengah ya, bilang udahlah nggak apa-apa, kasih kesempatan biar nanti ke depannya bisa lebih baik dan seterusnya gitu. Terus ada lagi yang balas gini, ya buat apa ada buku panduan kalau tidak diterapkan gitu. Jadi kita harus concern terhadap itu lah gitu-gitu lah. Jadi Bapak Ibu kalau yang di reject gara-gara itu ya itulah perdebatan di kita di internal. Dimohonlah diperhatikan ya, misalnya jumlah kata maksimalnya berapa ada. Terus
ini juga apa namanya, kata kunci atau keywords itu kan juga ada tuh jumlah minimalnya berapa, maksimalnya berapa. Mohon dibuat keywords itu frase ya Bapak Ibu ya, bukan kata ya. Itu misalnya proposal penelitian itu jadinya satu frase dihitung satu, bukan dihitung dua kata. Jadi keywords itu yang dihitung ada frasenya. Itu kalau saya nggak salah sekitar 3 sampai 5 nggak salah ya. Atau mungkin bisa dilihat lagi berapa jumlahnya ya. Itu perlu digarisbawahi. Terus juga kayak pendahuluan. Pendahuluan itu ada berapa jumlah katanya gitu. Jadi mohonlah Bapak Ibu apa ya, lebih concern lah untuk melihat hal-hal itu biar biar lebih maksimal ke arah sana. Terus juga rujukan Bapak Ibu. Kan kalau nggak salah kita kan pakai Vancouver ya yang ada angkanya terus dipakai kurung siku itu ya. Kayak Mendeley lah selesai semuanya itu. Nah, itu juga diperhatikan. Jangan Bapak Ibu pakainya apa style gitu dalam kurung. Misalnya apa Suheri 2023 gitu. Padahal sudah jelas di sana harus pakai Vancouver ya, yang pakai siku-siku itu pakai nomor lah numbering. Nah, itu juga perlu digarisbawahi Bapak Ibu untuk hal-hal itu. Jadi pada prinsipnya kalau di masalah aturan ini yang pertama jumlah katanya sesuai. Terus juga tadi frase-frase yang diminta gitu misalnya keywordsnya dan seterusnya. Terus yang ketiga itu tadi perujukan itu yang penting. Karena sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah bisa lolos dari bagian administrasi itu ke substansi itu mungkin tinggal finalisasi aja gitu. Jadi kansnya lebih besar. Kalau sudah ngomong ke substansi kan lebih fair ya karena kan ngomongin masalah konten gitu. Jadi emang kalau kita bagus ya konten bagus dan seterusnya. Tapi kadang tadi sedihnya itu kita punya konten yang bagus gitu, tiba-tiba hanya gara-gara administrasi kita nggak ini jadinya ditolak gitu. Itu sayang sekali ya. Di poin kedua mohon ya give more attention terhadap buku panduannya. Terus yang ketiga ini yang nggak kalah penting, tren penelitian yang sejalan dengan roadmap penelitian pengusul. Contoh misalnya saya bidangnya pendidikan matematika gitu. Salah satu tren sekarang di bidang pendidikan itu kan yang culture based learning, jadi pembelajaran berbasis budaya gitu kan ya. Kan trennya memang di situ. Terus tiba-tiba misalnya eh, Pak Edi Purwanto misalnya, mohon maaf, Pak Edi misalnya bidangnya itu teknik elektro gitu misalnya. Nah, karena saya punya ide itu dan saya ajarin, oh ternyata sekarang tentang budaya. Nah, Pak Edi itu buat proposal pembelajaran berbasis budaya untuk mahasiswa elektro gitu. Nah, itu kan kayak dipaksakan banget gitu ya, berbasis IoT gitu misalnya. Kan itu nggak sejalan gitu. Kalau bisa Bapak Ibu tahu tren penelitian saat ini di mana gitu. Karena setiap setiap bidang itu kan punya trennya. Contoh kalau kayak saat ini tuh Internet of Things itu juga trennya arahnya ke yang tadi Society 5.0 atau Revolusi Industri 4.0 gitu. Jadi arahnya yang berbasis apa namanya machine learning itu kan, big data gitu. Nah, tiap-tiap itu tuh punya ini, punya trennya gitu. Mungkin Bapak Ibu lah ya yang lebih tahu trennya ke arah mana. Tapi kalau secara garis besar, kalau saya bisa kasih cerita ke depan ini memang untuk semua bidang ini ya, arahkanlah risetnya Bapak Ibu tuh yang ke ini yang ke 17 poin SDGs itu loh. Kan ada SDGs kan ada 17 tuh poinnya. Nah, dan masing-masing kan punya apa ya? Saya bisa diiriskan lah sama bidangnya Bapak Ibu. Jadi fokusnya ke SDGs saja yang ada 17 poin itu, 17 pilar itu. Nah, diarahkan ke sana gitu. Nanti tinggal dilihat bagaimana dengan roadmap kita gitu. Nah, roadmap ini Bapak Ibu juga juga penting Bapak Ibu. Kalau saya tidak salah itu di bagian kedua setelah pendahuluan kan di bagian kajian pustaka atau kajian literatur itu Bapak Ibu mohon buat roadmap Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak buat roadmap selesai sudah pasti nggak lolos itu. Buat roadmap. Apakah mau pakai fishbone diagram boleh, atau mau pakai tabel-tabel boleh. Yang penting ada roadmap-nya Bapak Ibu. Jadi kelihatan Bapak Ibu tuh risetnya tuh seperti apa dan yang sekarang mau di bagian yang mana. Itu jadi ada historinya. Nah kalau itu Bapak Ibu ada tuh nilainya besar sekali. Insya Allah mudah-mudahan bisa lolos. Dan lagi-lagi dari roadmap itu nanti kita akan melihat sejalan nggak dengan tren kita gitu. Trennya bagus, temanya bagus tapi roadmap-nya nggak nyambung gitu gitu. Jadi itu hati-hati. Kalau bisa sejalan, itu akan bagus sekali. Ya. Dan ini dilihat ketua pengusulnya Bapak Ibu. Jadi bukan anggotanya sebagai support system aja nanti untuk kajian, tapi yang besar itu ke apa tren si 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 ketua pengusulnya. Nah,
yang kedua, selain yang SDGs, sekarang juga lagi tren yang ini, penelitian-penelitian yang multidisipliner. Jadi goal besarnya itu sesuai dengan bidang ilmu si pengusulnya yang sejalan, nanti tinggal anggotanya itu sebagai support sistemnya gitu. Misalnya saya pengen, kan saya tahu big data, machine learning itu sekarang lagi tren ya. Saya pengen membuat pembelajaran etno realistik misalnya, tapi berbasis digitalisasi gitu. Nah, saya kan bukan orang IT gitu, maka saya bisa invite nih si Suheri, kan dia orang IT, untuk mengembangkan sistemnya gitu. Sebagai anggota saya itu keren banget itu. Jadi multidisipliner sekarang juga memiliki nilai plus dalam proposal Bapak Ibu. Nah, lanjut yang keempat ini juga nggak kalah penting, reputable references yang up to date Bapak Ibu. Itu juga itu akan menjadi penilaian tersendiri. Usahakanlah Bapak Ibu untuk rujukan-rujukannya itu at least lah minimal yang berbahasa Inggris gitu. Kalaupun tidak harus dari jurnal bereputasi, kalau dari jurnal bereputasi yang itu keren banget. Karena Bapak Ibu tahu kami itu akan mereview proposal yang sebidang ilmu dengan kita gitu. Makanya kita kan tahu, misalnya saya nih nge-review proposal penelitian pendidikan matematika misalnya, saya tahu dong jurnal-jurnal top di bidang saya itu mana. Nah, saya lihat di daftar pustakanya, loh ini kok jurnal-jurnal kayak gini semua gitu. Itu nilainya kurang maksimal lah gitu untuk bagian tersebut. Terus juga, rujukannya kok nggak update gitu. Update itu sih ya relatif ya, kebanyakan sih bilangnya di interval 5 sampai 10 tahun gitu untuk yang update. Tapi lagi-lagi ini lebih kepada persentase ya. Jadi mudah-mudahan lebih dari 90% kalau bisa dari jurnal bereputasi dan up to date gitu. Walaupun kadang ada beberapa itu yang berkomentar, ya saya juga kadang sih mendiskusikan terkait dengan beberapa literatur yang bersifat itu substansi ya atau dasar ya. Itu kan mungkin dari lama ya, mungkin rujukan ya mungkin 20 tahun yang lalu atau 30 tahun, tapi dia memang core gitu, core penelitian gitu misalnya, atau dari textbook yang buku babon istilahnya itu, ya saya rasa tidak apa-apa kalau satu dua gitu ya. Tapi kalau mostly dari jurnal-jurnal atau buku-buku yang nggak up to date lagi, ya janganlah kalau bisa. Jadi untuk yang ini, poin keempat ini, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memiliki atau menggunakan rujukan-rujukan dari jurnal-jurnal bereputasi dan up to date. Nah, itu kata kunci itu ya untuk yang keempat. Dan yang terakhir, yang kelima itu ini tadi saya sudah bahas juga sedikit di awal ya, tentang rasionalitas antara waktu, dana, dan luaran. Nah, ini Bapak Ibu juga harus tahu. Jadi bagaimana rentangnya itu, terus dananya sama luarannya, bisa nggak ini nanti dapatnya begini ya gitu. Contoh misalnya nih, Bapak Ibu kan ngajuin yang paling tinggi nih, yang KI ya, kekayaan intelektual. Itu kan dapatlah 700 juta gitu. Tapi itu diajukan maksudnya di tahun pertama gitu, sebagai luarannya itu teman-teman yang pernah atau sedang atau yang sudah berpengalaman di KI itu pasti akan ketawa-ketawa aja gitu, karena KI itu panjang prosesnya gitu, bisa sampai bertahun-tahun gitu untuk dapat paten yang sifatnya itu. Nah, makanya eh, jika itu menjadi misalnya kan penelitian multi years misalnya, jika itu dijadikan luaran di penelitian di tahun pertama, itu ya bisa dipastikan nggak rasional gitu mungkin ya dugaannya. Terus juga misalnya dia targetnya publish ke jurnal X gitu. Jurnal X itu publish setahun 2 kali misalnya. Bulan Januari sama bulan Juli, kan biasa gitu ya per 6 bulan. Januari sama Juli publishnya. Terus hibah ini aja baru dibuka itu Februari lah, misalnya Februari. Nanti pengumumannya sekitar bulan Maret lah gitu, Maret atau April pengumumannya. Terus tiba-tiba dia menuliskan target luaran tahun ini itu ke jurnal tersebut gitu, jurnal X tersebut yang tadi bereputasi. Bilang kan kita akan lihat itu Bapak Ibu, luaran Bapak Ibu target ke, oh ya tadi juga lupa, nanti di research output yang pertama, alangkah lebih baiknya Bapak Ibu tuh state nama jurnal yang menjadi target Bapak Ibu. Itu akan menjadi nilai plus Bapak Ibu kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah memperkirakan sampai sejauh itu gitu. Misalnya tadi saya bilang targetnya jurnal X itu terbitnya bulan Juli, pada bulan Maret baru pengumuman gitu. April Mei baru mulai penelitian gitu.
Juni mungkin dia baru nulis papernya, kan nggak mungkin Juni baru nulis, Juli sudah publish gitu, kan hampir tidak mungkin lah gitu. Dan mungkin di jurnal itu kan biasa kalau jurnal bagus ya, Bapak Ibu kan akan ada lihat berapa lama proses reviewnya, first decision nya berapa lama, kan ada tulisan tuh di situ. Nah kita bisa cek Bapak Ibu sampai ke sana gitu, rasional nggak gitu antara hal tersebut gitu. Nah itu juga menjadi pertimbangan. Jadi Bapak Ibu fokusnya juga ke sana. Pendanaan juga misalnya Bapak Ibu ngasih di situ pendanaannya untuk publikasi ke jurnal X tersebut, biayanya 20 juta gitu misalnya di jurnal tersebut. Nah, tapi ternyata ketika kita lihat di website jurnalnya, itu APC-nya misalnya 5 juta gitu. Nah, itu kan 15 jutanya buat apa gitu kan gitu kira-kira. Nah, itu juga menjadi catatan tersendiri juga Bapak Ibu terkait hal tersebut. Jadi hati-hati juga dalam apa namanya penulisan dananya di situ. Nanti akan di cross check tuh sama pengajuannya. Ada prinsipnya gini Bapak Ibu, ketika misalnya reviewer itu seneng gitu, wah ini proposal kok keren gitu, relevan dan gitu-gitu itu akan lebih bersemangat. Ya juga karena kan yang meriksa manusia ya, bukan mesin ya. Yang manusia kan punya perasaan gitu ya. Nah kadang kalau pas meriksa awal, wah kok dananya kok banyak dan dana nggak jelas gini, itu muncul subjektivitasnya ke jadi udah ilfil duluan dia sama proposalnya gitu. Udah itu ya kecil lah kemungkinan bakal diterima. Jadi buatlah apa namanya apa adanya aja yang memang tadi arahnya ke sana, emang butuh berapa nanti dibuat ke arah sana, karena dana ini cukup sensitif juga tuh, dan kadang suka jadi guyonan tuh Bapak Ibu di kita tuh di grup itu, kadang ada yang capture gitu bagian dananya tuh di seperti saya bilang tadi. Jadi biaya sewa mobilnya selama 1 bulan apa 2 bulan gitu itu sama dengan harga satu mobil gitu. Terus kadang nyewa printer gitu kan nggak boleh beli ya sekarang ya, nyewa printer sampai harganya 2 juta 3 juta ya bagus beli printernya gitu, atau penyewaan laptop dan lain sebagainya. Jadi ya ya lucu aja, kadang ada beberapa hal-hal tuh yang ya nggak masuk akal lah gitu. Nah itu sekarang teman-teman tuh agak agak memberikan perhatian terhadap hal tersebut. Nah jadi kalau bisa tadi ya yang kelima hal ini yang saya coba rangkum tadi, saya lagi mikir tadi di jalan itu apa yang saya, nah ini saya bilang sebagai research grant untuk pembuatan proposal yang ambisius seperti itu. Nah, ini sebagai gambarannya. Nah, yang terakhir adalah output ya, research output. Nah, research output itu tadi yang saya bilang yang tertinggi itu paten ya, Bapak Ibu. Yang kedua tadi KI, kekayaan intelektual itu lebih ke purwarupa. Kalau yang bersifat tangible, yang intangible itu nanti lebih ke model. Bapak Ibu nanti ngeceknya gampang aja, buka aja ke website Dirjen KI gitu ya. Di sini kelihatan kok item-item apa yang kriterianya itu sesuai nggak dengan punya Bapak Ibu. Nah, yang kedua publikasi. Nah, tadi saya bilang ngeceknya di Sinta Bapak Ibu. Di Sinta dia masuk kategori Sinta berapa? Atau yang kedua yang bereputasi tadi itu paling gampang sih saya ke Scopus aja lah yang paling gampang ketimbang ke WOS, kan itu juga nanti kan Bapak Ibu misalnya oh jurnalnya sudah WOS ternyata WOS-nya baru SG misalnya, itu tidak masuk kategori Bapak Ibu. Jadi buka langsung di Scopus, nanti di bagian source kan Bapak Ibu nanti bisa grabbing itu jurnal mana yang terindeks Scopus atau enggak. Jadi di situ sebagai gambaran. Nah, ini juga jadi catatan Bapak Ibu, kan mungkin tahu lah ada beberapa jurnal-jurnal yang Scopus juga yang mungkin belum baik ya, belum baik dalam arti terindikasi plagiasi, terindikasi predatory atau terindikasi ya kurang baik lah gitu. Maka hati-hati dengan jurnal-jurnal seperti itu Bapak Ibu, karena para reviewer itu juga kan sudah ya sebagian besar literasi publikasi kan juga sudah baik lah gitu. Jadi itu kan akan berdampak juga nanti terhadap hal itu gitu ya. Jadi jangan jangan sampai seperti itu. Nah ini kira-kira 4 hal yang bisa saya sharingkan ke Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin kita akan banyak diskusi untuk hal-hal yang bersifat teknis maupun non teknis. Saya kembalikan kepada Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Ruli. Bapak Ibu, selanjutnya kita buka tanya jawab. Silakan langsung saja raise hand jikalau Bapak Ibu ingin ada yang mau ditanyakan ke Prof. Ruli. Jadi yang kita lihat tadi jelas bahwa Prof. Ruli melihat dari sisi reviewer ya untuk menilai proposal yang masuk. Jadi bagi kita baik sekali menurut saya karena kita tahu apa sih yang jadi fokus atau concern dari penilaian reviewer, sehingga
kalau kita persiapkan proposal sesuai dengan apa yang diharapkan reviewer, maka potensi untuk lolosnya kan jadi tinggi gitu ya Bapak Ibu ya. Silakan Pak Lukas, silakan Pak. Terima kasih Pak Edi, terima kasih Prof atas paparannya, menarik sekali Prof. Saya tertarik di sini tadi yang apa namanya itu kerjasama penelitian itu Prof. Eh, Artinya gini, ini kamera saya agak ini ya, backgroundnya agak susah ya, wajahnya kayak susah, kayak harus matiin tapi harus pakai background nih. Nggak Matiin aja apa-apa. backgroundnya ya, kayaknya jadi wajah saya jadi kayak apa gitu. Oke. Eh, Saya tertarik sekali. Bagaimana sih mungkin Prof punya pengalaman ya untuk di dalam kerjasama penelitian. Artinya gini, apakah ada nggak ya kerjasama penelitian antar universitas gitu ya, antar universitas yang yang menjadi bahan penelitian gitu ya. Juga antar universitas dengan luar negeri gitu ya. Oh, dan bagaimana ininya pola hibahnya atau pola grantnya gitu yang mungkin Prof bisa sharing yang pernah ada gitu ya Prof, kita bisa dapat insight. Terima kasih Prof. Baik, langsung saja Prof, silakan Prof. Oke, langsung saja. Oke. Ini terkait masalah kerjasama itu, saya belum baca ya yang karena panduannya juga belum keluar ya. Itu ada nggak untuk skim kerjasama luar negeri gitu ya. Tapi kalau melihat dari yang tadi itu, ini kan untuk penelitian kerjasama luar negeri itu ya harus ada kolaborasi ya dengan perguruan tinggi luar negeri gitu. Nah, terkait hal itu, apa di dalam negeri ya? Saya sih pernah nge-review yang dalam negeri ya kayak, dulu namanya apa, P, PKPT ya nggak salah istilahnya ya. Kalau yang kerjasama, penelitian kerjasama itu ya, skimnya kalau nggak salah PKPT itu. Nah, itu juga pernah. eh, Salah satu, nanti mungkin bisa baca lagi di buku panduan ya, itu kayaknya ada kayak MOU ya atau MOA antara kampus kita sama kampus tujuan. Namun tadi kalau menelisik how to-nya, kalau saya sih lebih lebih enak ini Bapak Ibu, eh, lebih kepada kedekatan personal dulu aja gitu ke calon target atau kolega kita yang di sananya, itu yang pertama. Setelah itu baru, eh, kalau mau udah ada itunya kan gampang ya gitu. Nah, saya pribadi tahun ini tuh saya 2 kali ada kolaborasi sama dari Brunei satu. Saya berangkat bulan Agustus kemarin ke sana, lumayan 14 hari di sana, bisa jadi fellow di sana. Itu tapi kalau itu nggak pakai hibah sih, jadi lebih kepada kerjasama. Tapi saya kenal beliau itu sudah sejak tahun 2017 atau 18 gitu, tapi jadi penjajakannya lebih kepada personal gitu dulu sebagai awalnya gitu. Kalau itu kayaknya lebih enak gitu. Terus Desember kemarin saya juga baru pulang dari Jepang, dari Naruto University of Education. Itu juga sama. Jadi kolaborasi dengan luar negeri. Dan di sini saya yakin teman-teman Bapak Ibu juga banyak kayaknya yang dari luar negeri ya. Dan manfaatkan itu sebagai sebagai jaringannya. Kalau masalah bagaimana teknisnya, itu kalau yang pengalaman saya kemarin, tapi ini di luar dari hibah itu ya, di luar dari hibah yang dari TPM ya, karena memang saya tadi nggak dapat hibah itu lebih ini Bapak Ibu, eh, ganti-gantian gitu. Jadi kalau yang sama Jepang itu mereka duluan datang ke sini, research kolaborator saya bulan apa ya kayaknya, eh, September apa Agustus tuh mereka datang duluan ke UAD. Saya fasilitasi observasi ke sekolah, kita menerapkan sebuah worksheet yang kita kembangkan dan lain sebagainya. Nah, Desember besok ini itu semua dana dari mereka, at cost mereka sendiri. Terus yang Desember kemarin gantian saya yang ke sana gitu. Dan itu juga pendanaan dari saya sendiri. Walaupun pas di sana mereka banyak bantu lah. Kayak kadang makan itu mereka yang cover, terus kayak penginapan mereka cari di apartemen di apa namanya di dekat kampusnya, dan transportasi ya pastinya kemana-mana itu makanya. Nah itu lebih ke arah itu apa namanya kerjasamanya. Eh, Cara mendapatkannya
ya banyak hal gitu. Salah satu media mungkin yang platform yang bisa saya sharing itu lewat ResearchGate Bapak Ibu. Di ResearchGate itu kan kita akan ketemu ya teman-teman yang memang satu bidang dengan kita. Ini untuk yang baru ya. Kalau yang jaringannya sudah banyak ya itu lain cerita. Itu kayak tahun ini tuh saya lagi membangun sama kolega dari University of Bisha itu dari Arab Saudi. Nah, saya ketemu juga di ini di ResearchGate gitu. Di ResearchGate kita ngobrol kebetulan satu topik satu tema itu akhirnya saya menawarkan ide untuk ini dan dia tertarik dimulai dari research publikasi. Jadi saya publikasi bareng sama beliau. Terus alhamdulillah tahun ini itu nama saya dimasukkan dalam research grupnya beliau yang diajukan di universitasnya. Ya kan lumayan. Jadi 3 orang itu. Jadi saya, beliau sama satu dari Yordania namanya. 3 orang. Itu kalau dapat itu grant-nya itu kalau saya tidak salah ya kemarin dia bilang kalau dirupiahkan sekitar hampir 500 juta untuk 1 tahun. Untuk 1 tahun dan nggak ada LPJ-nya. Beda ya kalau kita di Indonesia kan harus ada LPJ, di sana tuh nggak ada LPJ-nya. Tapi luarannya jelas, luarannya 5 publikasi. Luarannya 5 publikasi di jurnal bereputasi, tapi nggak harus Q1 gitu. Minimal Q3 gitu, jadi Q3 Q2 Q1, jadi dengan dana seperti itu. Nah mudah-mudahan dalam bulan puasa besok saya rencana mau ke sana gitu, ke sana kan lumayan difasilitasi sama beliau dan seterusnya gitu untuk ini ya. Kan tahu sekarang kan saya sih kenapa ngejar sana ya sekalian umroh gitu, niatnya kan kayak gitu. Nanti pas di sana ngejar bulan puasa kan ya 10 hari terakhir kan lumayan tuh dapat umroh gratis dibiayai gitu. Dan sendirian aja. Jadi sekalian riset di sana, sekalian ini. Dan beliau sudah mengiyakan gitu. Nah, kayak gitu lebih awalnya pendekatannya dari kalau yang belum kenal sama sekali ya. Nah, itu cerita yang kalau yang sudah kenal tadi, yang belum kenal tadi saya mulai dari ResearchGate. Dari ResearchGate saya propose, kita publish. Nah, saya publish tahun lalu sama beliau. Ada paper yang publish sama beliau. Nah, itu setelah itu tahun ini dia malah nge-propose saya di universitasnya untuk jadi apa istilahnya visiting professor sana, visiting research di sana. Dan ini ada grant yang nanti untuk tahun ini dapat sekitar tadi 500 jutaan. Nah, seperti itu untuk membangun jaringannya. Namun di sisi lain, saya yakinlah UPJ itu kan mungkin punya MOU ya, punya MOU yang sifatnya kerjasama antar universitas di luar negeri ya, luar negeri dan seterusnya. Dan dari situ bisa dijajaki kalau ada kolega-kolega yang ada di sana. Yang kalau Bapak Ibu pengen dapat dapat apa ya kansnya dapat besar, kalau bisa jangan negara-negara yang kecil-kecil, kan kebanyakan sama Malaysia ya, apa Malaysia gitu ya kerjasamanya gitu. Itu kans diterima malah kecil itu Bapak Ibu. Kalau bisa dapat MOU misalnya atau pas ngajuin kerja sama luar negeri, targetnya ke Jepang misalnya minimal lah. Ke Jepang atau ke Taiwan gitu atau langsung ke Eropa gitu. Wah itu kansnya besar Bapak Ibu. Dan makanya kan kalau kerja sama luar negeri itu kan kalau saya tidak salah ya, itu ada juga ini ada juga kayak komitmen dari universitas untuk bisa membantu atau mensupport sampai berapa persen gitulah, berapa juta dari universitas. Nah itu kan sebenarnya bisa bisa disiasati sebenarnya dengan kolaborasi dari kampus tujuan. Nah kampus tujuan itu Bapak Ibu, pengalaman saya dalam setahun terakhir ini saya dapat beberapa fellow itu selama di sana tuh kita yang difasilitasi Bapak Ibu kan lumayan, kita cuma modal tiket doang gitu, modal tiket lah misalnya, kan tiket dari funding kita juga bisa dapat ya, atau minimal dari kampus kita lah bisa dapat, tapi selama di sana tuh kita benar-benar difasilitasi gitu. Dan enaknya kalau kerja sama luar negeri itu apa ya, timeline-nya tuh enak tuh, timeline-nya tuh jelas gitu, gini kita berapa nih, berapa gitu. Itu sedikit gambaran ya. Jadi kalau saya rangkum ya, jadi tadi ada 3 ya. Yang pertama, kalau memang Bapak Ibu sudah punya kolega di luar negeri, nah itu gampang, tinggal seterusnya lah bisa diiniin. Terus yang kedua itu kita belum punya nih. Nah, maka ResearchGate itu salah satu gerbang utama kalau saya mencari kolega-kolega. Nah, saya sudah punya beberapa, termasuk hari ini saya lagi menilai nih salah seorang profesor dari South Africa, malah saya jadi penilainya gitu, penilai untuk dia aplikasinya beliau gitu. Jadi ini sedikit sharing. Saya sudah di-invite nih dari universitas nih contohnya nih. Jadi malah lumayan kan kita menjadi reviewer ya. Reviewer profesor di luar negeri gitu. Jadi saya menilai kualifikasinya beliau gitu. Nah, itu yang kedua adalah ResearchGate. ResearchGate itu sebagai gerbangnya.
Terus yang ketiga itu yang nggak kalah penting adalah lewat jalur universitas kita. Mungkin sudah ada MOU dan seterusnya. Nah dari sana ya di follow up lah, jangan hanya jadi MOU terus selesai. Itu mungkin sedikit gambaran pengalaman dan jawabannya. Mudah-mudahan tidak menjawab ya, jadi bisa mencari jawaban yang lainnya. Jadi kira-kira saya kembalikan ke Pak Edi. Terima kasih Prof. Ruli, gimana Pak Lukas? Jadi Pak, ada iya. kerjasama ya Pak ya di dalam buku panduan 2023 ya Prof. Itu ada kerjasama dalam negeri, itu artinya kerjasama antara universitas, beda klaster, misalnya Utama dengan Madya. Misalnya Pak Lukas kerjasama dengan universitas, dosen universitas A yang klasternya Madya, itu bisa Pak. Tapi yang seperti yang Prof. Ruli sampaikan tadi, kerjasama luar negeri itu diatur tersendiri, terpisah, tidak di dalam hibah reguler ini yang akan bulan depan itu. Kayak misalnya beberapa bulan yang lalu itu dengan Belanda ya Prof ya, ada saya lihat pengumumannya kerjasama luar negeri gitu. Itu ya Pak Lukas, ada sudah menjawab Prof, Pak. Oke, makasih Pak, makasih Prof. Baik, terima kasih Pak Lukas. Ada lagi Bapak Ibu yang lain, silakan. Silakan Bapak Ibu, mumpung ada reviewer di sini. Iya, atau ada proposal yang sudah jadi, biar kita bedah. Silakan. Ya, sambil mengisi Prof, terkait dengan roadmap itu kadang-kadang ada kendala. Sebenarnya Prof juga singgung tadi ya, di mana si peneliti itu sudah menyusun roadmap ya sesuai dengan minat ya bidangnya dan sudah dipikirkan jauh yang sudah dilakukan dan jauh yang akan dilakukan ke depan gitu ya Prof ya. Tapi satu masa ya atau satu titik tahun itu di mana interest riset dari pemerintah itu berbeda dan biasanya itu akan sulit untuk mendapatkan hibah kalau berbeda dengan interest dari apa yang mau diriset oleh tema riset dari pemerintah. Nah, oleh sebab itu kadang-kadang si peneliti akhirnya merevisi roadmap-nya agak menyimpang. Hal seperti itu gimana ya Prof? Kalau saran saya sih jangan Pak. Pak Edi, mohon maaf, di grup ini ada yang sudah jadi guru besar belum Pak? Mohon maaf sebelumnya. Yang sudah jadi guru besar nggak hadir di sini. Ada Pak? Ada di sini? Iya, ada. Siang di sini nggak hadir kayaknya. Nggak ada. Ya, Mungkin silakan. sedikit sharing Pak Edi. Ke depan itu guru besar itu nggak bisa umum loh Pak Edi. Harus spesifik gitu. Dan itu akan dilihat dari track recordnya gitu. Track record risetnya, track record publikasinya gitu. Makanya nanti ke depan itu guru besar itu dia punya apa ya, punya branding gitu. Oh, saya guru besar di bidang apa, saya guru besar di bidang apa gitu. Nah, kalau memang di sini ada yang niat pengen jadi guru besar, maka dari situ mulai ditata ininya, arahnya ke sana. Jadi gambarnya, risetnya ke arah mana. Dan itu juga nanti kaitannya dengan ini, dengan grup riset di kampusnya. Makanya kan ada istilahnya kakak ya, kelompok keahlian ya. Itu nanti sudah jadi masing-masing. Kalau saya lihat sih Mas Menteri ini ke depannya mau kayak di luar negeri gitu loh Pak. Di luar negeri kan setiap ada project riset ya, ada research group, research group, research group. Satu research group itu dipimpin oleh satu guru besar. Nah, selama si guru besar ini belum pensiun, maka anggota riset grupnya nggak akan bisa pensiun, gitu. Karena cuma ada satu bidang keilmuan yang jadi guru besar di sana. Nah, mungkin di UPJ sudah diarahkan ke sana aja, penelitiannya sudah sampai ke arah situ. Nah, kalau terkait tadi masalahnya pada saat ini trennya belum sesuai dengan ini, nanti tinggal kolaborasi multidisipliner gitu loh Pak. Ya sekali-sekali mungkin kita ngalah tidak jadi ketuanya misalnya, kita jadi anggota. Tapi dari anggota itu nanti luarannya kita bisa kaitkan dengan riset kita gitu, yang ada korelasinya gitu. Jadi dua-duanya dapat gitu. Hibahnya tetap jalan, misalnya bergantung di sana, tapi tren riset kita nggak tercoreng gitu loh Pak. Nah itu nanti yang biar sejalan semuanya. Jadi risetnya jalan, nanti ke jabatan karir guru besarnya juga lancar. Itulah juga kenapa saya mengambil jalur yang itu. Saya mengambil jalur yang fungsional gitu. Jadi riset saya istiqomah Pak. Nah, tapi di sisi lain saya nggak dapat dana hibah karena memang kan dana hibah ada beberapa yang tidak sesuai dengan riset saya gitu misalnya. Ya toh juga ya mohon maaf kalau kayak bidang saya kan
nggak butuh banyak dana gitu. Kita di pembelajaran kan butuhnya cuma pulpen sama kertas doang kan Pak ya untuk riset itu gitu. Nggak beli alat atau beli barang dan lain sebagainya. Itu plus minusnya di situ. Tapi dengan kata lain, saya istiqomah gitu. Ini jalur saya gitu. Makanya saya bisa cepat Pak Edi. Kemarin saya GB itu usia 35 Pak Edi. Usulannya 34. Biasa. Jadi ya itu tadi karena saya istiqomah dengan bidang riset saya gitu. Termasuk grand theory yang saya propose untuk guru besar saya namanya ethno-realistic mathematics education itu alhamdulillah kemarin di publish di Springer Nature pada saat itu single author di sana itu teori yang saya ini jadi ya saya pengen dikenal sebagai apa saya ingin dikenal sebagai peneliti ethno-mathematics gitu. Nah, kayak gitu Pak. Jadi istiqomah aja grandnya. Mudah-mudahan dengan begitu, ini kalau ada yang kan mungkin ada orang yang Pak saya nggak pengen jadi guru besar, saya pengen jadi dosen aja gitu. Ya monggo silahkan. Itu ya bisa lah dapat hibah dari mana-mana. Tapi kalau memang ada yang niat pengen jadi guru besar, usahakan risetnya dibuat istiqomah biar bisa cepat gitu, biar bisa cepat Iya, ini. itu yang kadang jadi dilema memang, Prof. Jadi satu sisi yang tujuan untuk guru besar tadi, sisi lain setiap tahun itu juga dosen punya apa ya, bukan ambisi ya, punya semangat ingin dapat hibah gitu. Karena dapat hibah itu sendiri merupakan bagian dari produktivitas dosen gitu. Itu dilemanya, Prof. Jadi oleh sebab itu antara mau linearitas ke guru besar atau mendapatkan hibah juga sesuai dengan eh, tren dari penelitian tahun-tahun tersebut gitu, Prof. Ya monggo sih, life is choice itu kan Iya, pilihan Prof. ya. Tapi Bapak Ibu ketahui ketika Bapak Ibu jadi guru besar, wah itu opportunity-nya banyak banget Bapak Ibu. Selain tunjangan-tunjangan yang keterlaluan itu kan ya, juga opportunity yang lain. Dan yang itu tidak ada LPJ-nya, kan enak ya. Nah, hibah kita dikejar-kejar LPJ, luaran harus begini gitu kan. Nah itu, jadi pilihan lah pilihan Bapak Ibu dapat hibah misalnya sekian dan kadang juga turunnya nggak jelas ya. Masa turunnya bulan ini, bulan depan langsung harus ada laporan akhir gitu misalnya kan itu bagaimana memanage itu kan jadi ini. Tapi itu pilihan Bapak Ibu tinggal mau pakai jalur yang mana gitu. Baik, Nah, Prof. Terima kasih, Prof. Yang lain silakan, Bapak Ibu. Ada lagi? Masih ada waktu banyak kok, Bapak Ibu. kayaknya sudah expert semua nih kayaknya Pak. Sudah luar biasa. Udah apa namanya langganan dapat hibah sepertinya. Silakan, Bapak Ibu. Mas Egi sudah siapkan juga itu ya bagi penanya, Bapak Ibu. Pak Toto ada yang mau ditanyakan, silakan, Pak. Sambil menunggu yang lain. Cukup Pak Edi dari saya. Saya pikir Terima kasih. Pak Ronald ini sepertinya banyak ini. Pak Ronald Silalahi ada yang mau ditanyakan, silakan, Pak. Saya mau nanya boleh nggak? Ya, boleh, Pak. Boleh. Ya enak saya nanya dulu. Ah, baik Prof, ini menarik sekali sih sebenarnya ya untuk apa? Saya kasih terus pemula saya Prof, pemula untuk apa namanya itu riset itu ya. Nah tadi kan Prof sudah ngasih tahu itu sebenarnya apa eh, jebakan-jebakan Batman-nya gitu ya, yang sering mungkin kita tidak care gitu kan Pak Prof untuk bisa ternyata ada gitu ya. Saya juga dalam pengalaman masih hibah juga saya hibah internasional hibah cuman masih sekali saya aja juga waktu ngambil S3 aja dulu tuh di dalam. Nah, ini mungkin ya pengalaman juga saya juga belum pernah sih sebenarnya. Cuman ini tadi kiat-kiatnya itu Prof ya, yang mungkin yang tadi itu ya masalah apa namanya itu kejujuran kali ya Prof ya. Kejujuran ketika kita mau kita mau bikin contohnya gini Prof. Kita mau bikin luaran supaya diterima gitu ya. Mau bikin Scopus Q1 gitu ya. Nah, pada prakteknya ternyata kita nggak kecapai itu kan. Contohnya gitu ya. Nah, walaupun kita sudah dapat hibahnya itu pengalaman Prof itu gimana tuh kan itu sudah dapat ya.
ternyata nggak bisa didapat gitu ya. Terus untuk kita impikan bahwa kita dapat paten gitu ya, untuk meyakinkan itu proposal gitu ya, Prof. Tapi ternyata prakteknya nggak dapat. Nah itu gimana tuh ya kalau mau konsekuensinya itu, Prof? Konsekuensi, boleh langsung dijawab Pak Edi? Ya, silakan Oke, Prof. konsekuensinya nanti terhutang jadi Pak, terhutang untuk tahun depan. Jadi Bapak nggak akan bisa nggak akan eligible untuk tahun berikutnya kalau luarannya belum 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 ada gitu. Dampaknya ke situ aja sih. Gitu. eh ini jadi wacana, tapi kayaknya belum diterapkan. Pengembalian dana yang paling tinggi nanti, Pak. Jadi nanti misalnya dalam setahun kalau nggak salah ya itu tidak ada keberlanjutan, nanti akan ada evaluasi, kemungkinan terbesar pengembalian dana gitu. Tapi yang dana yang nggak tahu berapa persen atau bagaimana, tapi eh, dampaknya ke sana, dampaknya ke sana. Eh, Pertama tidak ter tidak apa ya tidak boleh ngajuin lagi karena ada terhutang tadi ya, jadi di statusnya tidak eligible. Terus kalau tidak terpenuhi juga mungkin tahun keduanya gitu ya kalau saya tidak salah itu nanti ya ada apa inspeksi lah, ini makanya mungkin eh, Pak Edi pernah mungkin dapat edaran ya. Nah, saya juga diceritain juga sih dapat edaran untuk menyiapkan seluruh apa ya apa keuangan apa gitu nggak salah ya terkait dengan hibah-hibahnya. Saya tahunya gara-gara di grup dosen kan biasa tuh heboh itu. Jadi kepala LPPM itu nyuruh apa ya menyiapkan berkas-berkas ini bla 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 gitu gitu nggak salah. Itu cukup heboh dulu pas di UAD pada saat itu. Nah ternyata kemarin eh, yang dapat cuma sampel doang, dapat sampel beberapa di dievaluasi dan yang bersyukur yang jadi sampel itu yang emang tertib administratif lah gitu. Jadi ya aman gitu. Saya nggak tahu di UPJ pernah nggak dapat edaran itu untuk dilakukan monitoring itu. Oh, kebetulan belum Prof, yang udah berapa tahun yang lalu itu pernah, cuman sekitar 4 tahun terakhir ini belum belum ada. Nah, ada kan ya ada Ya, monitoring ke arah sana ya gitu. Gitu. Itu kira-kira ya, Pak jawabannya. baik Prof. Ada pertanyaan sebelum Bu Paci ya di chat room ada dari Bu Gita. Dari kriteria administratif sebagaimana diuraikan Bapak, poin manakah yang paling fatal jika luput? Itu Prof. Pertanyaan dari Bu Gita di chat room. Ah, ini Bu Vita, yang pertama itu abstrak, summary ya. Yang pertama itu summary apa ya? Resume apa summary yang bagian pertama jumlah kata. Itu mohon kasih perhatian ya jumlah kata karena benar-benar dihitung loh Bapak Ibu sama reviewer itu kadang itu nggak ada kerjaan banget. Jadi kata itu akan kelihatan. Terus yang kedua itu rujukan style penulisan. Jadi kalau udah tulis oh ada apa stylenya nih udah pasti lo nggak lolos itu. Kan jelas banget ya apa style sama Vancouver kan beda tuh. Kalau Vancouver pakainya kan angka. Kalau apa style kan yang pakai last name koma tahun kan. Itu kelihatan banget. Itu dijamin nggak lolos tuh kedua. Jadi penulisan tadi ya, pertama jumlah kata, yang kedua style, yang ketiga itu tadi roadmap. Itu kalau nggak ada itu selesai sudah. Ya itu roadmapnya tiga. Kalau saya mau tambahin lagi, ini paling ini rundown sama apa namanya eh, apa nama istilahnya itu ya. Misalnya nih ketuanya ini, wakilnya apa anggota ini, terus oh pembagian tugas. Peran sama pembagian tugas masing-masing tim ya. Jadi kalau saya mau tambahin 5 itulah yang krusial. Nah, tapi kalau yang keempat sama kelima itu poinnya jadi nggak tinggi. Tapi kalau yang tiga itu auto nggak lolos gitu. Kalau yang tiga itu auto nggak lolos. Misalnya tadi yang jumlah kata, terus style penulisan referensi, sama fishbone itu tuh auto nggak lolos itu. Tapi kalau yang dua lagi tadi nilainya jadi nggak maksimal. Kalau nggak punya apa timeline kegiatan sama tadi peran peran masing-masing anggota. Itu kira-kira jawabannya Pak. Baik, terima kasih Prof. Jadi gitu Bu Gita dan Bapak Ibu semua, terutama untuk yang reference itu karena kita biasa pakai misalnya APA style ya, Mm-mm. kan itu menggunakan Vancouver ya, dan juga Mm-mm. bukan IEEE karena mirip dengan IEEE ya. Betul. Nah, jadi penomoran tapi bukan IEEE. Maka kalau bisa Bapak Ibu gunakan Mendeley aja atau apa Betul. aplikasi lain
sehingga Heeh. kita gampang untuk merevisinya kalau misalnya salah gitu. Betul, Mendeley, OneNote dan kawan-kawan enak banget ingatnya, insert Vancouver udah berubah semua. Itu aja. Terima kasih Prof. Tadi ada Bu Facia angkat tangan, silakan Bu. Iya, baik. Terima kasih, Pak Edi. Selamat pagi, Prof. Pagi. Ya, perkenalkan saya Fatia dari dosen komunikasi. Pertama ingin menanyakan terkait dengan spesialisasi dan juga konsistensi kita ya dalam melakukan penelitian. Nah, apakah dalam hibah, meskipun hibah penelitian kan dilihat juga tadi track recordnya, apakah spesialisasi juga harus diterapkan di pengabdian masyarakat gitu? Apakah Pengmas juga harus spesialisasi tertentu karena apakah juga bisa mempengaruhi lolos atau tidaknya proposal kita? Itu yang pertama. Kedua, saya di sini kan masih junior banget ya dibandingkan dengan Bapak Ibu yang sudah lebih dulu memulai karirnya sebagai dosen. Adakah hibah-hibah yang bisa diajukan atau misalnya diarahkan ke hibah tertentu yang bisa diajukan oleh dosen pemula seperti saya gitu sebagai penulis pertama atau lebih baik kalau misalnya posisinya seperti saya masih JAD-nya pun masih AA itu lebih baik jadi penulis pendamping aja jadi tim saja bergabung dengan yang sudah lebih senior atau seperti apa mungkin tipsnya itu aja sih Prof. Terima kasih. Oke, ini keren nih. Emang kalau dosen komunikasi itu ngomongnya harus sebagus itu ya? Enak gitu didengar gitu ya. Kayak kamu J, cocok J jadi dosen komunikasi J. Ini Suheri kan juga bagus ini cara ngomongnya tuh harus tertata, bagus gitu. Ya, terima Jadi kasih Prof. oke, untuk poin yang pertama tadi itu jawaban saya adalah yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya, Bu. Yang pertama tadi, Bu. Karena saya reviewer di penelitian bukan pengabdian, jadi saya nggak tahu yang pengabdian eh, apakah harus sejalan atau bagaimana. Itu poin pertama. Eh, tapi kalau melihat judul-judul yang diterima ya, ini di kampus saya ya, soalnya baru-baru ini ada yang kolega saya tuh dapat hibah yang pengabdian yang cukup besar nominalnya. Itu saya melihat itu dia menerapkan ilmu dia dalam pengabdiannya gitu. Kebayang nggak? Jadi mungkin itu ya, mungkin itu yang bisa tarik benang merahnya. Tapi masalah indikatornya sendiri, saya juga kurang tahu seperti apa. Poin yang pertama. Nah, poin kedua, ibu tuh jangan minder kayak gitu Bu, mentang-mentang AA jadi nggak bisa ini ya. Saya juga dulu kan AA juga gitu. Tapi jangan salah ya kita AA-nya dulu terakhir apa namanya terakhir, tapi kan kita GB-nya yang pertama gitu kan ya. Jadi jangan jangan minder seperti itu ya. Kita kejar lah yang lebih lebih tinggi ini ininya. Nah, kalau saya ngasih saran, saya nggak tahu di UPJ ada nggak hibah penelitian internal, Bapak? Sudah ada. Itu rutin Nah, juga sih saya udah nyoba. Kalau saya udah nyoba jadi ketua tim di pengabdian dan juga di penelitian udah pernah gitu. Sudah mulai di mm-mm. internal sudah. Nah, karena soalnya kalau di apa namanya yang di eksternal tadi kan karena kualifikasinya UPJ ini udah bagus ya gitu ya, jadi nggak dapat PDP lagi gitu. Jadi dapatnya yang level yang lebih tinggi. Nah, level yang lebih tinggi itu kayaknya ada prasyaratnya gitu ya, harus lektor atau harus S3 gitu kan ya, kalau Ya. saya nggak salah. Nah, kita kan nggak bisa mengambil skim itu kalau mau jadi ketua, kalau jadi anggota kan bisa. Nah, maka solusinya tadi mungkin dari saya pertama perkuat perkuat track record publikasi kita dengan bantuan dana tanda kutip ya, bantuan dana dari internal. Ketika itu sudah oke, nanti kan Mbak Fatia AA-nya tahun berapa Mbak Fatia? Tahun lalu baru dapatnya. 2023. Eh, 2023 atau 2022 gitu. Wah, Ya. ini AA-nya aja nggak tahu kapan gitu. Saya nggak pedulinya kayaknya. Jadi itu dibuat istiqomah aja Ibu. Jadi per 2 tahun, misalkan 2022 atau 2022 tadi AA-nya ya. Berarti, 2022 ya, 22. berarti kan tahun ini bisa bisa ngajuin lektor nih. Mm. Nah, misalnya Mbak misalnya belum S3 misalnya kan ya, daripada mungkin dari pihak kampus kalau mau S3 harus mengabdi dulu 1000 tahun nih, enggak 1000 tahun ya. Berapa tahun lagi ada mungkin ya. Karena kita ada kendala itu, maka yang kita kejar ada Javung kita Mbak. Javung kita 2024 dapat lektor, ya udah selesai. Kita bisa ngajuin yang hibah ini gitu. Dan nggak jarang Mbak, teman saya nih baru-baru ini masih S2 tapi sedang S3 ya. Tapi karena dia
sifatnya izin belajar, jadi kan tetap bisa ini. Itu lagi ngajuin LK 700 Mbak, bayangin. LK 700 Mbak, masih S2 gitu loh Mbak. Malah anak bimbingan saya, kan saya pembimbing disertasi, anak bimbingan saya itu Bu Jen namanya, itu LK 700-nya sudah keluar tahun lalu Mbak. Padahal lagi S3 nih, bayangkan. Jadi artinya apa? Selesai di S3, itu kan tinggal guling-guling jadi guru besar Mbak. Gitu. Jadi jangan sampai kalau sudah LK 700 loh, ke GB kan cuma butuh 150. Ya kan? Ijazah S3-nya aja nilainya udah 50 sendiri. Berarti tinggal butuh 100. Nah, 100 poin tadi saya bilang giling-giling aja udah jadi guru besar gitu. Nah, jadi maksud saya jangan karena kita masih muda, karena ini jangan jadikan kendala itu. Tapi kita cari peluang yang lain, Mbak. Misalnya karena kita belum boleh sekolah, maka Javuk kita yang diistiqomahin tadi gitu. Kan butuh dana Pak buat riset, pakailah dana internal untuk dapat itu gitu. Jadi cari celah-celah seperti itu. Namun di sisi lain saya kurang tahu ya kalau di komunikasi jenis penelitiannya seperti apa, emang butuh banyak dana atau enggak. Tapi di sisi lain saya melihat ya dari Serdos itu bisa loh untuk nambah-nambah untuk penelitian gitu. Dari Serdos kan kita kalau sudah Serdos kan lumayan ya dapat tunjangan ya. Itu saya juga dulu seperti itu. Saya dulu juga dari Serdos itu untuk meningkatkan apa namanya penelitian saya walaupun nggak dapat hibah ya gitu. Itu kira-kira Mbak jawaban dari saya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Sama-sama, Mbak. Jadi sekaligus lektornya ya, Bu Batia ya. Tuh langsung dikolek itu. Sama Iya. namanya bangun rekam jejaknya tadi, publikasi ditingkatkan. Publikasi nggak harus luaran dari riset kan, bisa dengan mahasiswa ya. Jadi ketika seperti Prof sampaikan tadi, ketika sudah lektor, rekam jejak skor cintanya juga tinggi, udah deh, udah langsung siap gitu ya, Bu Batia. Ya, siap Pak Edi. Ya. Oke, Pak Gil, silakan Pak. Oke, selamat siang Prof. Saya Gil Fakta, temannya Mbak Fatih dari komunikasi juga. Ada beberapa pertanyaan gitu ya, Prof. Yang pertama adalah soal hibah gitu ya. Sebenarnya aktivitasnya sendiri itu kalau di luar publikasi gitu ya. Apakah KUM itu juga ada poin khusus di pengajaran gitu ya? Saya nggak tahu karena terkait dengan tadi saya juga agak sedikit antusias nih mendengar Prof. Ruli di 35 mengejar GB gitu ya. Jadi singkat cerita Prof, sekarang saya 32 itu sudah di LK 400 juga. Jadi di masa kerja 4 tahun. Nah, saya nggak tahu ini apakah peraturan pertama memang harus tetap 10 tahun untuk mengejar GB, tapi ada isu yang saya dengar bahwa sebenarnya nggak harus 10 tahun asal nanti bisa dibantu oleh SJR yang tinggi gitu. Tapi ya bagi saya sih nggak ada masalah gitu Prof ya. Kalaupun harus 10 tahun ya saya berarti agak cukup panjang masa leha-lehanya gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan kalaupun misalnya memungkinkan gitu ya Prof di LK 400 sampai misalnya saya mau mengejar GB di 800 ya Prof ya. 850. Ya, 850 berarti kan agak sedikit PR, poinnya 450. Itu misalnya kalau dalam 2 tahun 3 tahun kita kira-kira butuh Scopus berapa gitu misalnya satu semesternya Prof, dan gimana strateginya menurut Prof gitu ya. Mungkin yang bisa saya persiapkan kalau memang memungkinkan untuk mengejar itu, karena sebenarnya saya nggak terlalu ini juga, tinggal ngikutin aja sebenarnya. Kalau yang Prof Ruli bilang tadi tinggal guling-guling aja gitu kan. Dan untuk Serdos juga alhamdulillah sudah lolos di 2020 gitu Prof. Jadi ya memungkinkan mimpinya bisa sama dengan Prof juga nih 35. Amin. Gitu kan. Itu Prof. Kemudian yang ketiga tadi soal poin hibah, kemudian soal GB gitu ya. Yang ketiga itu saya ngelihat ada beberapa core yang sebenarnya juga sudah ditulis oleh pemerintah, terutama isu-isu sentral dalam bidang SDG gitu ya di dalam SDGs, betul. Di dalam riset. Nah ini karena kita kan komunikasi ini menyangkut yang Mbak Fatia tadi bilang sangat interdisiplin gitu ya Prof. Itu gimana kita buat bisa ketemu isu yang istilahnya urgensinya kuat untuk lolos di dalam hibah ini gitu Prof. Itu aja sih Prof. Terima kasih. Siap. Mantap ini. Itu Mbak Fatia sudah ada role modelnya loh Mbak Fatia. Di atasnya Mbak Fatia kalau di Zoom saya itu pas dan Mbak Fatia itu Mas Gafari. Nanti mungkin Pak Edi setelah ini buat
sharing session lagi, percepatan ke guru besar gitu. Kita buat sharing session lagi nih setelah ini nih. Oke. Bagaimana strategi percepatan dosen menuju guru besar gitu. Menarik. Ini kembali ke sana tadi. Kalau saran saya Mas Gio, nggak usah pikirin aturan Mas Gio. Jadi jalan aja, publikasi diperbanyak, terus tetap ini gitu. Di iniin nanti ketika kumnya sudah cukup, ajukan gitu. Nah, saya juga dulu kayak gitu. Jadi di tahun 2021, kalau Mas Gio tahu, itu apa namanya? Di tahun 2020 itu dulu ada aturan harus 4A dulu, baru bisa ngajuin guru besar. Mungkin pernah baca. Nah, saya kan belum 4A pada saat itu. Nah, terus 2021 aturan itu dihapus. Kan rezeki kan ya? Jadi saya 2019 LK, harusnya kan 2021 saya ngajuin GB. Tapi karena ada aturan itu kan saya nggak bisa. Tapi nggak tahu, kan kita peraturan itu kan selalu berubah-ubah ya. Nah di 2021 aturan itu nggak berlaku lagi. Nah kira saya bisa maju. Jadi saya maju sekitar bulan Oktober, November ya 2021, usia 34 pada saat itu. Saya dapat SK-nya di 2022-nya gitu. Jadi di usia 35 pada saat itu. Jadi saran saya tetap ini. Dan yang kedua, Mas Gio sudah mulai hitung-hitungan. Jadi LK 400 ke GB 850. Berarti kan butuh 450 ya. Dari 450 itu coba cari aturan. Harus punya jam mengajar lebih dari sama dengan 30%. Itu berapa nominalnya. Nah dari angka itu di breakdown. Ininya. Ini sedikit cerita ya. Jadi saya juga nggak nyangka sih. Jadi pas masa-masa pandemi dulu itu kan kita tahu ya kan gabut ya, banyakan di rumah kitanya gitu ya. Banyakan di rumah. Ternyata saya dulu pernah punya coret-coretan ini. Ini saya menemukan coretan ini pas saya beres-beres baru-baru ini sih. Maksudnya tahun 2023 lah, saya baru-baru beres-beres kamar tuh saya nemu catatan ini. Kelihatan di sana? Jadi saya tuh pernah buat ini ternyata dulu gitu loh di salah satu. Kan saya masih orang konvensional ya, masih suka nulis-nulis di buku catatan gitu. Saya pernah nulis ini gitu. Waduh saya 550, saya pengen ke 850. Saya pendidikan butuh berapa. Nah, untuk publikasi saya mau ada berapa jurnal publikasinya. Akhirnya kesimpulannya saya harus punya 6 artikel di jurnal akreditasi, saya punya 3 di jurnal bereputasi dan jadi kita sudah breakdown gitu. Nah, ini mungkin Mas Gio sudah bisa mulai dari sekarang misalnya udah mau ancar-ancar tuh ngajar di berapa. Ini sampai saya jadikan status nih. Ternyata saya tuh pernah loh buat ini gitu. Saya nemu catatan persiapan menuju guru besar gitu. Karena emang semuanya harus direncanakan gitu. Direncanakan untuk ke arah sana. Itu sedikit sharing untuk yang poin yang pertama. Untuk yang poin yang kedua tadi terkait multidisipliner tadi ya, SDGs dan kawan-kawannya. Ini juga buat teman-teman juga lainnya ya kalau bisa di bagian pendahuluan itu saya yakin teman-teman sudah familiar ya dengan istilah bibliometrik ya. Research bibliometrik sudah familiar ya, systematic literature review, SLR, Prisma model, udah tahu ya. Nah, usahakan di bagian introduction itu Bapak Ibu cari buat kayak research pendahuluan tentang tren SDGs dikaitkan dengan misalnya komunikasi gitu. Pakai database Scopus, search dapat metadatanya semuanya, pakai Force Viewer kan kelihatan nanti ya. Force Viewer berapa kata kunci dan seterusnya, korelasi dan seterusnya. Nah, dengan itu dimasukin di dalam pendahuluan di bagian bab 1 itu, kasih gambar, ceritain. Bapak cerita lah, kasih pengantar bahwasanya tren ini sehingga muncul korelasi. Dari korelasi itu akan ada ini kan future purpose-nya kan apa itu? Dari sini bahwasanya tren ini seperti ini dan bagian ini belum banyak orang meneliti. Nah, bagian banyak yang belum orang meneliti ini itu yang mau kita teliti. Lolos pasti itu Bapak Ibu. Jadi menemukan gap analisisnya itu based on data. Ya. Dan based on data itu adalah riset berapa tahun terakhir dari database Scopus kan gampang sekarang ya. Tinggal collecting data, tarik jadikan CSV jadikan Excel, masukkan ke Force Viewer untuk menilai. Kalau ada yang di sini bisa R, pakai bibliometric sync R itu juga lebih keren. Bibliometric R itu buat rekap data udah jadi gitu. Nah, itu kuat banget Bapak Ibu kalau nanti itu dibuat di pendahuluan di hibahnya itu. Nah, reviewer tuh kalau ngeliat itu tuh seneng banget. Ini bener-bener ini. Jadi dia gap novelty-nya tuh based on riset gitu. Bukan
berdasarkan perasaan gitu ya. Oh ini kayaknya ini enak nih diteliti. Oh ini saya pengen buka itu, tapi benar-benar bisa riset. Nah gitu. Jadi kalau bisa Bapak Ibu mungkin siapa mungkin yang bisa di sini bisa sharing ke teman-teman yang lain bagaimana penggunaan Force Viewer, penggunaan bibliometric R untuk membuat bagaimana sih tren riset untuk bidang kita. Gampang kok Bapak Ibu, dengan database Scopus sekarang yang sangat besar sekali gitu, tuh enak sekali. Kalau OPJ gimana Pak Edi, langganan nggak database Scopus? Mungkin kalau dari kampus belum ada, Prof. Jadi personal aja dosen Oh, ada oh, langganan gitu. oke, sip. Kan yang penting ada lah, yang penting punya akses kan. Dia bisa Ya. bisa panggil pakai database itu aja untuk collecting datanya gitu. Itu kira-kira Pak jawaban dari saya untuk hal itu. Ya, baik. Terima kasih Pak. Tadi saya udah screenshot juga catatannya Bapak itu. Oke, makasih Pak. Oke, Seperti ini siap. nih Mas Gio nih kalau gitu nih. Amin, amin, amin. Iyalah. Oke, ada yang lain Bapak Ibu silakan. Heeh. Kita masih ada waktu. Jikalau ada eh, yang mau ditanyakan kembali sambil kita menyiapkan proposal kita, ya. Oke, Pak Jo, silakan Pak Jo. Ini sahabat lama Prof. Wah, ini kalau ini guru saya ini saya takut ini kalau sama beliau. Ini gini Prof, saya nih kan waktu itu kan pernah ngajuin ya proposal, terus kan di reject. Lalu saya ngajuin lagi tuh, itu udah di reject juga gitu. Tapi kan kita nggak tahu kan alasannya kenapa itu proposalnya di reject kan. Saya mau tanya kalau misalnya kita berulang, yang tahun lalu tuh ya, yang tahun lalu misalnya saya udah masukkan, terus saya masukkan lagi, kira-kira reviewer pandangannya gimana tuh? Ini orang males apa gimana, nggak punya ide apa gimana? Memang yang saya itu udah saya perdalam lagi, bukan sama sih, tapi temanya bersama, cuman judulnya udah saya berubah dan bagaimana juga saya udah tambahin juga ini apa yang tadi yang reputable paper-paper yang dari penelitian yang lain dari Scopus saya udah masukin juga. Saya mau tahu ini yang yang dilihat dari masalah reputable si pengaju proposal ini ya, apa aja gitu yang dilihat ya makalahnya, terus apakah dia bisa ngelihat juga yang tahun lalu tuh dia udah ngapain aja gitu, seperti itu aja Mas, mohon informasi. Oke. Terima kasih banyak Pak Jo atas pertanyaannya. Mohon izin Pak Edi menjawab. Nah, sebagai informasi, reviewer dari TPN itu banyak Bapak Ibu. Puluhan gitu. Puluhan apa ratusan ya? Banyak. Dan kecil sekali kemungkinan proposal yang sama direview oleh orang yang sama. Dari tahun ke tahun tuh kecil sekali kemungkinan. Kalau melihat kasusnya Pak Jo tadi, dugaan saya itu di reject di administrasi kayaknya Pak. Dugaan saya di administrasi. Misalnya mungkin abstraknya itu atau resumenya kalimatnya kebanyakan katanya. Nah, itu dugaan saya di situ. Atau rujukannya tadi pakainya apa style, bukan pakai Vancouver gitu. Atau roadmap-nya nggak ada gitu, roadmap tadi yang saya bilang apakah pakai fishbone atau pakai tabel, itu monggo terserah Bapak Ibu bagaimana. Itu nggak ada misalnya. Nah, itu nggak ada, ya udah selesai sudah gitu. Dugaan saya di situ. Makanya mungkin ya dugaan ini Pak Edi bisa dijadikan ini kalau bisa nanti seluruh pengusul di UPJ gitu yang mengusulkan gitu, mungkin bisa di apa ya, ada pendamping khusus gitu mungkin ya, yang ngecekin hal kecil gitu aja Pak gitu sebelum diupload gitu. Hal kecil tadi masalah TKT sudah, kita nggak ngomongin konten ya, nggak ngomongin konten. TKT-nya sudah sesuai dengan luarannya, jumlah katanya sudah sesuai, terus apa namanya rujukannya sudah sesuai gitu. Terus juga fishbone diagramnya ada, roadmap-nya tadi ada, terus juga perannya ada, timeline-nya ada. Kalau itu semua ada Bapak Ibu, kalaupun di reject atau nggak lolos, itu dugaan saya masalah konten kan, itu lain ceritanya. Tapi kalau itu ya sependek pengetahuan saya selama ini, kalau sudah masuk ke substansi,
yang lolos ke saya, ke substansi, kecil sekali nggak keterima Bapak Ibu, kecil sekali. Mungkin kalau saya nggak bisa bilang 90%, ya mungkin 85% lah itu pasti lolos kalau sudah masuk ke substansi gitu. Jadi makanya garda terdepan itu dulu yang diiniin gitu. Jadi sayang sekali. Makanya itu kan kadang mungkin Bapak Ibu sering ya dulu pernah lihat apa namanya, ada hibah periode kedua, ingin nggak ya? Hibah periode kedua, atau apa namanya, ada gelombang apa diperpanjang waktunya gitu, ingin nggak itu? Salah satunya itu Bapak Ibu, karena yang lolos administrasi itu kecil sekali gitu. Jadi yang masuk ke lolos substansi itu misalnya cuma 1.000 misalnya, padahal hibah itu dialokasikan 1.200 kan, ya masih ada lagi jatahnya, makanya dibuka, diperpanjang atau buka gelombang berikutnya gitu. Karena kalau sudah nggak lolos administrasi itu udah selesai Bapak Ibu, konten nggak dilihat Bapak Ibu gitu. Itu jadi fokus itu dulu, banyak konten. Nah kalau sudah masuk ke substansi kecil sekali ya nggak lolosnya gitu. Apalagi apalagi leadernya atau ketua penelitinya punya track record yang bagus gitu, wah selesai sudah, high index Scopusnya tinggi, udah tutup mata tuh reviewernya gitu. Kira-kira gitulah untuk ininya. Mudah-mudahan Pak Jo ke depan punya asisten khusus nih, atau suruh Suheri itu Pak, Suheri suruh ngecekin Pak, kalau nggak mau kan jadi mahasiswa durhaka, dikutuk jadi batu. Dan ngecekin itu mungkin Pak Jo dari saya. Iya. Gini Prof, kira-kira Prof Ruli bisa nggak Prof itu minta misalnya ini feedback nih, ini si pengusul ini kenapa dia gitu, apa nilainya, apa skornya gitu, apa dia nggak bisa diterima gitu. Bisa tahu kan informasi seperti itu? Kalau dulu itu pakai tabel Pak, kita bisa saling lirik. Tapi kalau sekarang sudah di akunnya masing-masing, kita nggak bisa tahu saya mereviewnya siapa, itu kita nggak bisa tahu kalau sekarang. Kalau dulu tahun berapa itu masih pakai, jadi bisa saling bisa saling lihat lah gitu, karena kan gelondongan. Kalau sekarang sudah di masing-masing akunnya masing-masing, jadi kita nggak bisa tahu gitu. Tapi tadi yang sependek pantauan saya, kalau sudah masuk substansi itu biasanya lolos itu Pak. Dan memang ketika kita diskusi di substansi Pak, itu kadang beberapa itu ada yang kayak bilang, kok ini lolos ya ke sini ya, padahal ini apa namanya, abstraknya nggak sesuai gitu misalnya, atau nggak punya apa namanya, nggak punya roadmap misalnya, atau masih pakai apa style, kok bisa masuk ke kita ke substansi gitu kan, ada orang itu. Nah ujung-ujungnya dari pihak ristek itu cuma bilang gini, oh kalau itu mungkin terlewat dari administrasi. Kalau begitu mohon Bapak Ibu dinolkan aja semua nilainya. Selesai Bapak Ibu. Kebayang kan? Dinolkan aja semua nilainya. Udah nggak bisa lolos gitu. Gitu. Jadi kayak ada 2 filter gitu. Hanya ngomongin masalah ini. Sampai pernah loh Bapak Ibu, ini sedikit cerita ya. Aduh, Bapak Ibu ini ada nih apa namanya, proposal kontennya bagus banget gitu, karena kan emang bidang saya bla 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 gitu. Tapi tadi Bapak Ibu dilihat apa, dia pasti pakai apa style gitu misalnya, terus ininya resumenya kepanjangan bla bla gitu. Jadi sifatnya administratif gitu. Singkat cerita ya diskusi ujung-ujungnya ya akhirnya ya ditolak gitu. Yang paling memberatkan ada ini tadi ya, kalau emang itu bisa dilanggar, buat apa ada buku panduan? Udah selesai semua, nggak ada yang bisa komentar. Tapi kan gini. Nah, kalau satu dikasih pengecualian, nanti yang lain kan ini. Karena kan untuk substansi itu kan penilaiannya kan sangat subjektif kan Bapak Ibu ya. Tergantung kepakaran si orang tersebut kan gitu. Tidak ada penilaian yang ini, beda penilaian yang bersifat kuantitatif tadi, yang ya tidak tadi kan. Oh ini sudah memenuhi, ya ini ya. Ketika tidak, udah selesai gitu. Itu kira-kira Pak Jo yang ini. Terima kasih Prof Ruli. Sama-sama Terima kasih Prof untuk jawaban untuk Pak Jo. Ya, jadi Pak Jo seperti tahun-tahun sebelumnya LPPN tetap siap untuk mendampingi ya Pak ya, untuk proposal yang sebelum disubmit ya, kita bantu check-in ya, termasuk yang disampaikan oleh Prof Ruli tadi, substansi maupun cara penulisannya juga, kemudian apa yang belum ada di dalamnya ya, seperti tahun sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, bukannya Pak Ju, semuanya sebelum proposal disubmit ya, ada baiknya
disampaikan ke kami ya untuk dapat masukan ya. Jangan sampai hal-hal kecil yang sifatnya administratif ya itu akhirnya membuat proposal Bapak Ibu yang substansinya bagus nggak lolos seperti yang disampaikan oleh Prof. Ruli tadi. Baik Bapak Ibu, mungkin satu lagi saya kasih kesempatan sebelum kita tutup. Jikalau masih ada yang ingin bertanya, silakan Bapak Ibu. Ada? Baik, kalau tidak ada, jadi apa yang sudah disampaikan Prof. Ruli maupun diskus atau interaksi yang sudah kita lalui bersama, ada beberapa hal yang perlu kita ingat ya di dalam menyusun proposal kita. Yang pertama tadi dalam presentasi Prof. Ruli sampaikan bahwa kita perlu membangun rekam jejak yang baik ya. Review table preparation itu adalah kitanya. Jadi bagaimana kita menaikkan skor Sinta kita dengan satu publikasi-publikasi baik di Google Scholar, Scopus ataupun Web of Science, dan tentunya yang lain-lain juga ada buku, book chapter dan sebagainya itu ya. Bapak Ibu itu juga akan menambah skor Sinta kita, juga apa namanya kekayaan intelektual, juga hibah-hibah yang kita dapatkan baik eksternal maupun internal itu yang akan membangun skor Sinta kita. Dan itu tadi yang disampaikan oleh Prof. Ruli bahwa ini penting sekali ya. Jadi reviewer akan melihat ini. Dan untuk posisi kita adalah klaster utama, maka Bapak Ibu harus mempersiapkan beberapa hal. Misalnya penelitian yang bisa kita akses atau hibah yang kita bisa akses itu adalah penelitian dasar, di antara penelitian fundamental, kemudian kerjasama, dan kajian kebijakan strategis. Karena untuk dosen pemula tidak ada, untuk pasca sarjana kita juga belum punya program pasca sarjana di sini. Dan kemudian yang kedua itu ada penelitian atau skema penelitian terapan. Nah, untuk penelitian terapan itu ada dua yang bisa diakses. Untuk yang pertama adalah jalur hilirisasi skemanya, kemudian yang kedua itu jalur kepakaran. Jikalau Bapak Ibu memiliki skor Sinta minimal 1.500 untuk bidang saintek dan atau 500 untuk bidang sosial humaniora, dan tentunya juga terbuka skema penelitian pengembangan. Jadi jangan sampai salah kamar. Tadi Prof. Ruli juga singgung terkait masalah TKT ya. Jangan misalnya TKT 7 kita ajukan penelitian dasar, itu salah kamar gitu ya. Atau TKT 3 kita ajukan penelitian terapan, itu juga salah kamar juga. Dicek luaran apa yang akan kita berikan, yaitu juga menentukan skemanya. Dan untuk buku panduan 2023, mudah-mudahan 2024 tidak ada perubahan ya Prof ya, karena berubah terus ini soalnya. Panduan 2023 sudah saya share di grup ya Bapak Ibu ya. Dan kemudian terkait dengan proposal tadi disampaikan Prof. Ruli ya, ada 5 hal tadi ya yang disampaikan yang terkait dengan output harus jalan dengan si pemberi dana, dalam hal ini adalah DRTPM. Kemudian juga ikuti aturan buku panduannya, misalnya untuk pendahuluan berapa kata, kemudian untuk metodologi berapa kata, itu harus tunduk pada itu ya Bapak Ibu ya. Dan untuk referensinya misalnya pakai Vancouver, bukan pakai IEEE, bukan pakai APA style. Ya nanti untuk hal yang sifatnya administratif demikian kita bisa bantu untuk cek sebelum di submit. Dan jangan lupa juga roadmap-nya ya. Tadi Prof. Ruli katakan kalau tidak roadmap otomatis langsung ditolak gitu ya. Dan kemudian untuk referensinya ya dari review table ya. Jadi jurnal-jurnal reputasi, jangan sampai jurnal-jurnal yang nggak jelas dari dan sumbernya juga terlalu sedikit. Semakin banyak lebih baik kayaknya ya Prof ya. Untuk referensi ya Prof yang menunjukkan quality dari si penulis gitu ya Prof ya. Dan kemudian juga sasaran output dari riset kita. Jadi itu Bapak Ibu yang saya bisa ringkaskan dari apa yang disampaikan Prof. Ruli dan juga sama-sama kita berinteraksi. Dan saya berharap dari LPPN kami berharap
Bapak Ibu sudah mulai mempersiapkan karena Prof. Ruli tadi kasih bocoran kemungkinan di awal Februari ya itu hibah akan dibuka. Jadi mudah-mudahan sudah siap dan sudah mantap gitu ya karena sudah ditambah lagi suntikan dari Prof. Ruli pada pagi hingga siang hari ini ya. Sebenarnya kan nggak panjang kan, cuma berapa itu 500.400 misalnya. Jadi nggak banyak kok itu. Itu paling cuma berapa halaman, nggak sampai 10 halaman kayaknya proposal itu ya. Jadi cepat saja yang buatnya yaitu kalau dalam menulisnya, yang lama memang mikirnya mencari idenya gitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk Prof. Ruli yang sudah sharing dengan kita pada pagi hari ini. Jangan kapok jika nanti kita undang lagi ya, misalnya bagaimana cara supaya cepat guru besar gitu ya. Kayak saya juga lama nggak jadi-jadi ini, Prof. Dan Pak Jo juga ya, kita sama-sama Jo ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk waktunya Prof. Dan Bapak Ibu semua, terima kasih untuk kehadirannya dan kiranya apa yang sudah kita dapatkan siang hari ini bermanfaat untuk mempersiapkan proposal kita dan perolehan hibah kita tahun ini kita harapkan naik ya, jumlahnya maupun naik nominal yang kita dapatkan gitu ya Bapak Ibu ya. Amin. Baik, saya kembalikan ke Mas Suheri sebagai MC pada siang hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi Purwanto yang telah memoderatori kegiatan kita pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada Prof. Ruli yang telah menjadi narasumber kita pada siang hari ini. Itu yang pertanyaan Pak Gio di kolom chat sudah dijawab sama Mas Alit ya Pak Gio ya. Tidak ada perpanjangan hibah internal Pak Gio, mohon maaf untuk semester ini. Karena proposal yang masuk kemarin udah cukup. Oke, baik untuk apa-apa. ya nanti mungkin proposalnya Pak Gio kita usulkan untuk hibah dikti ya Pak ya. Tadi Prof. Ruli udah bilang ada bocoran nanti bulan depan insya Allah ada yang bakal dibuka. Dan tadi juga kita tadi melihat ada beberapa balon-balon yang keluar dari layarnya Prof. Ruli nih gitu. Barakallahu fi umrik ya Prof. Ruli yang baru ulang tahun kemarin ya Prof ya. Dan tadi dilihat ada yang aku ada balon-balon ini Prof. Ruli di situ. Siapa yang ngasih balon itu ya? Dari Zoom-nya Prof. Oh kayaknya, gitu. Prof. Iya gitu. Selamat ulang tahun kepada Prof. Ruli, semoga sehat sentosa. Amin. Baik, Bapak Ibu semuanya, demikian seluruh rangkaian acara sharing session kita pada pagi hari ini telah kita laksanakan dengan baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bertanya terlebih tadi, dan kami ajak Bapak Ibu untuk melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Mohon untuk Bapak Ibu dapat menyalakan kameranya dan mohon bantuan Mas Ahmad Pariski untuk mendokumentasikan kegiatan kita pada pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu, monggo Mas Salib. Baik, terima kasih Mas Heri. Bapak Ibu, di Zoom meeting ini ada 2 layer. Saya akan mengambil sesi foto di layar pertama. Hitungan ketiga senyum Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sekarang di layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Mas Walid atas bantuannya. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada partisipasi Bapak Ibu yang telah hadir. Dan pastinya kami ucapkan kepada Prof. Ruli, terima kasih sebanyak-banyaknya yang telah berkenan, Prof, memberikan banyak insight kepada kami di Universitas Pembangunan Jaya. Kami dari LP2 MUPJ mengucapkan permohonan maaf jika terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam kegiatan kali ini. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang telah bersedia dari pagi sampai pukul 10.48 ini ya, 10 menit lagi kita pukul 11. Sampai berjumpa lagi dalam kegiatan sharing session LPPM selanjutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Prof. Ruli. Terima kasih. Sehat-sehat semua. Sehat-sehat semua. Terima kasih. Pak Jo, mohon izin. Ya, Assalamualaikum.